Selamat malam. Ada yang saya kenal lagi nih. Ada Bu Siwi ya. Halo Bu Siwi. Halo Ibu semua. Nggak kelihatan semuanya ya. Apa-apa salam kenal buat semuanya. Selamat malam Bu Wiwi. Sih beneran. Gitu ya. Saya akan setelkan satu video dulu yang diliput oleh Net TV. Mungkin jadi nggak perlu panjang lebar cerita. Dari video ini mungkin bisa mungkin mudah-mudahan dapat sesuatu ya. Bentar, saya akan bagikan linknya. Nanti di tengah-tengah kalau ada yang mau bertanya, mau ngobrol silahkan saja. Ini mana ya? Wah, ini agak gaptek nih. Oke, Bu Rizka sambil nunggu tuh mempersiapkan peserta kita dari mana saja, Bu Rizka? Oh iya, iya, luar ada berapa biasa. nih total? Ya, sekarang masih 71 yang sudah Ya, bergabung. total yang masuk 105, 106 ya. Ya, yang masuk 106. Peserta kita malam hari ini ada dari Batam, ada juga dari Tangerang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pekanbaru, Makassar, Banjarbaru, wow, luar biasa, Balikpapan, Sumbawa, Gorontalo, jadi dari seluruh Indonesia ya, Papua, Sorowako, kemudian Mamuju, Cimahi, dan lain sebagainya nih. Dari Bogor juga ada, Cikarang, Lamongan, Banyuwangi. Wah, jadi dari mana-mana nih yang terdaftar nih, luar biasa karena mau belajar bersama di setiap poinnya, setiap hari Selasa jam 19.00 sampai 21.00. Oke, Ya. sudah siap. Ada pertanyaan di chat tuh. Pak Sukendro bertanya. Ya, ini sudah ada yang bertanya ya. Oke, Thomas origami diorama di latar belakang apakah dijual? Nah, nanti Bu Wiwi akan menjelaskannya. Ya, nanti saya jelaskan ya. Kita nonton dulu ini sebentar. Hari Natal saatnya menghiasi rumah dengan Belum ornamen. masuk kayaknya Bu gambarnya. Masuk Bu. Oh, belum masuk ya? Iya. Ratusan karya original. Oh, Videonya ada tulis. Videonya harusnya udah dibuka dulu. iya sudah nih, sudah dibuka, Ya. tapi ya beginilah. Pakai share screen mungkin Bu. Ya, Kami sudah. Ya, oke. melingkar di daunan pohon ini. Sudah ya, Menariknya, ratusan saya ulang merupakan ya. hari Natal saatnya menghiasi rumah dengan ornamen Natal. Seperti yang satu ini, pohon Natal dengan ratusan karya origami melingkar di daunan pohon ini. Menariknya, ratusan origami ini merupakan buatan tangan seorang anak yang istimewa. Miliki autis, Thomas Andika tak patah semangat. Ia tetap tekuni hobi membuat origami, bahkan belajar secara otodidak. Bahkan kini, remaja 18 tahun ini dalam hitungan jam mampu hasilkan puluhan karya origami dengan berbagai tingkat kesulitan. Awalnya Thomas bikin yang sederhana-sederhana dulu, paling dimulai dari pesawat dan bangau. Karena kan bagi Thomas, origami adalah seni membuat kertas yang sangat Thomas saya sukai. Saya udah suka sejak masih TK. Lalu itu aku belajar sendiri, ada yang ngajarin. Aku belajar, lalu setelah SMP aku belajar dari buku dan origami dan laptop. Thomas merupakan putra bungsu dari Didi Julius Petrus dan Wiwi Kartati. Thomas telah didiagnosa spektrum autis sejak berumur 19 bulan. Meski sempat merasa tertekan dengan keadaan Thomas, sang ibu kembali bangkit dan terus berjuang bersama Thomas. Setelah bertahun-tahun kemudian baru saya mulai melihat, oh ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya dibentuk, diproses, lebih sabar, lebih menghargai kemajuan-kemajuan kecil ya, kemudian lebih kompak dengan suami karena Thomas. Keahlian Thomas membuat origami juga tak lepas dari peran sang ibu. Karena saya kemudian berhenti kerja, setiap hari mengamati ya, 24 jam kan istri mengamati,
saya memperhatikan beberapa hal, apa sih yang membuat dia tuh tenang, apa yang bisa membuat dia tertarik dan fokus. Ternyata waktu ketemu kertas mulai di playgroup, dia lebih cepat tenang. Nangisnya juga lebih cepat berhenti. Kemudian dia berusaha sekali untuk bisa melipat. Akhirnya saya selain menggambar, origami ini ternyata menenangkan sekali buat dia, begitu menarik perhatiannya. Jadi saya menemukan suatu cara untuk membuat dia fokus. Kemudian ternyata juga kemampuannya berkembang cepat dalam hal motoriknya ya. Jadi umur 5 tahun itu dia sudah bisa membuat beberapa puluh origami binatang tanpa diajarin. Untuk mendukung kreativitas Thomas, garasi rumah pun disulap jadi galeri origami. Di dalamnya ribuan koleksi Thomas terpajang rapi di beberapa lemari kaca. Dan sejak Juni lalu, Thomas bulatkan tekad untuk membuat workshop origami 2 kali seminggu di galeri ini. Selain dapatkan penghasilan dengan mengajar, ia dapat melatih kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Sendirinya itu kayak Thomas jadi senang, anak-anak jadi dikembangkan. Udah mengajar itu susahnya yang aku harus sabar. Biasanya kan aku origaminya agak cepet. Hasilnya, galeri Thomas berhasil menarik minat banyak anak-anak, termasuk murid TK. Memang dunia anak-anak, mereka suka sekali art and craft ya. Anak-anak itu suka kreativitas, anak-anak itu suka kegiatan yang hands on, membuat sesuatu. Dan di sini tepat sekali di mana mereka bisa membuat karakter-karakter yang mereka suka. Seperti yang dilihat, ada kuda, ada butterfly. Girls biasanya cewek-cewek sukanya buat butterfly, yang cowok mereka suka robot, mereka suka dinosaurs. Nah di sini selain itu juga mereka bisa ngembangin kreativitas mereka, mengembangkan fine motor skill mereka lewat melipat, kreativitas mereka bisa bertambah, pengetahuan mereka tentang origami art itu bertambah, dan mereka juga fun di sini. Lambat laun, origami membawa Thomas pada dunia baru yang menyenangkan. Yang tak kalah menarik, hasil-hasil karya Thomas ini telah dipamerkan serta ikut berbagai bazar. Waktu pameran di luar kota, pameran di Jogja dan di Malang. Kenapa kok bisa senang? Karena kan pertama kali pameran di luar kota, Thomas ingin buat mahar orang kawin untuk dijual di online. Karena Thomas lagi mencari yang pengen dijual dan banyak dibutuhkan. Meski tak pernah menyangka Thomas akan mandiri lewat origami, Wiwi dan suami selalu bersyukur memiliki Thomas. Mereka juga berharap orang tua dengan anak berkebutuhan khusus lainnya terus bersemangat menggali bakat dan minat sang anak. Buat kami sekeluarga itu pencapaian terpenting adalah ketika beberapa orang tua ya atau keluarga itu datang kepada kami dan mereka bercerita bahwa mereka mendapatkan semangat waktu melihat Thomas yang anak berkebutuhan khusus ternyata punya bakat luar biasa, dan mereka tiba-tiba bersemangat kembali untuk berjuang buat kemajuan anaknya. Melalui origami, Thomas ingatkan kepada kita bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang kesuksesan, bukan juga menjadi terbatas dalam berbagi. Seperti Natal kali ini, Thomas membuat aksi sosial lewat karya origami untuk dilelang dan disumbangkan ke anak-anak penderita kanker dan anak berkebutuhan khusus. Bertin Akbarisa, Luther Huta Gaul melaporkan untuk NET. Ya, itu pembukaannya ya. Semoga mendapatkan semangat dari video itu. Ya, jadi itu Thomas beberapa tahun terakhir ya sudah membuka galeri origaminya. Dulu Thomas itu sebetulnya memang lahir dan tumbuh normal sampai dengan 15 bulan. Ya, sampai 15 bulan. Kemudian umur 19 bulan itu didiagnosa autis. Ya. Lalu kami gerak cepat, umur 20 bulan mulai terapi tuh. Begitu diagnosa, hari itu juga kami langsung ke tempat terapi, pengen tahu daftar, lalu bulan berikutnya mulai terapi. Kemudian terapi terus selama 12 tahun. Sampai kelas 6 SD ya. Jadi berapa? 10 tahun lah ya, karena mulai dari 2 tahun. Nah dia tuh, waktu itu saya memutuskan berhenti kerja,
setelah menunggu dia terapi 6 bulan, bukannya membaik, tapi kayaknya malah memburuk gitu. Kok jadi makin hiperaktif, makin tidak mau disentuh ya, nggak mau dipeluk-peluk gitu. Waktu itu saya senang aja, saya pikir karena dia gemuk dan berat juga kan gendong dia. Nggak mau digendong, saya malah senang. Tapi setelah jalani terapi, saya pikir 3-6 bulan selesai itu autis. Ternyata bukan makin baik, tapi makin buruk. Jadi singkat kata, saya memutuskan berhenti kerja. Nah, karena memutuskan berhenti kerja, jadi saya otomatis kan banyak waktu mengamati. Nah, karena ini anak hiperaktif, ini ada bersyukurnya ya. Kalau anak hiperaktif itu gampang sekali atau lebih mudah dilihat waktu dia tertarik pada sesuatu. Jadi waktu-waktu itu kalau ada gambar-gambar binatang, dia suka sekali. Semua yang berbau binatang. Jadi kalau terapisnya memberikan hadiah gambar binatang yang sangat sederhana pun, jadi dia langsung senang gitu, kelihatan ya. Lari-larinya berhenti, langsung kelihatan agak konsentrasi gitu. Jadi sangat lebih mudah diamati. Karena tadi lari-lari langsung diem. Jadi semua yang berbau binatang. Lalu saya jadi ingat tuh, itu juga menjadi alat untuk mengajarkan dia komunikasi. Pakai boneka binatang, boneka jari ya, atau boneka-boneka yang kita masukin tangan bentuk kepala binatang, itu membantu untuk jadi alat peraga, membuat dia mau berkomunikasi. Misalnya dia suka gajah, dia pakai binatang gajah, saya pakai kepala harimau gitu. Nanti gajah mau kemana? Nanti dia nyaut lagi ya. Gajahnya nyaut nih. Nyautnya kadang-kadang kan anak begini kan ada ekolali. Nanti ikut lagi, gajah mau kemana gitu. Tapi itu ya, lama-kelamaan sangat efektif membantu dia untuk berkomunikasi. Jadi saya pakai yang menarik hati dia. Nah, waktu di TK, waktu di playgroup ya, saya coba masukkan di playgroup, baru berani coba 2 hari seminggu, nangis terus gitu. Padahal cuma sekolah 2 jam ya. Nangis terus. Tetapi begitu gurunya kasih kertas nih, mulai diajarin melipat yang sederhana, dia juga cepat sekali diam. Jadi saya mulai mengamati lagi, ternyata kalau dikasih kertas juga diam, nggak cuma gambar binatang. Waktu itu saya selalu ikut ke sekolah. Saya selalu melihat, tapi saya tidak di dalam kelas ya, saya di pojokan atau di pinggir melihat dia bagaimana. Ternyata sangat tidak nyaman di tengah anak banyak. Gitu. Lalu apalagi ya? Tapi sejak itu saya tahu dia suka sekali kertas. Motoriknya masih sangat jelek karena waktu itu menulis saja megangnya begini nih, kayak megang golok ya, kayak mau nancepin pisau gitu. Tetapi karena dia kepengen banget kertas, kepengen banget melipat, dia hampir tiap hari berusaha loh. Sampai akhirnya kita bikin itu menjadi reward. Kalau dia bagus belajarnya, kita kasih kertas, dia berusaha melipat sebentar, nanti kita tarik lagi. Itu awal-awalnya begitu. Sampai dia ke TK, ternyata dalam setahun motoriknya, motorik apa sih namanya kalau tangan ini? Motorik kasar ya? Oh, motorik halus. Motorik halusnya jadi motorik halus malah ya, kembali. Jadi berkembang sangat pesat. Dari yang nggak bisa melipat, pegangnya begini, dalam setahun itu dia bisa melipat beberapa puluh origami. Karena hobi ya. Karena hobi. Jadi ada fotonya tadi juga di situ ada tadi ya. Dia yang umur 5 tahun, dia sudah bisa melipat beberapa puluh origami. Padahal baru 5 tahun. Jadi cepat sekali perkembangannya karena kepengin. Karena kepengin banget melipat ya. Lalu mulai kelas TKB itu dia mulai matanya minus dengan cepat bertambahnya ya, sampai minus 8. Ya. Nah cepat, lalu kelas 1 SD itu dokter mata bilang dia tidak boleh melipat dulu. Tidak boleh melipat karena itu sangat mempercepat kerusakan mata. Jadi di SD itu relatif berhenti melipat. Ya, hampir berhenti total. Sejak kelas 1 atau kelas 2 SD lah gitu ya. Dan ternyata memang nggak sempat juga melipat. Karena saya masukinya ke SD umum, itu di Madania, Sekolah Nasional Plus, itu sekolah
karena jauh sekali dari rumah, sampai rumah 3:30 ya. Lalu sampai rumah istirahat sebentar, langsung terapi lagi. Lama-lama nggak sempat terapi, tetapi untuk remedial mengejar pelajaran sekolah. Bayangkan. Sudah sekolah, berangkat jam 3:30 pagi, sampai rumah jam 3, jam 3:30, istirahat sebentar, belajar lagi. Lama-lama sejak kelas 3 SD itu hampir nggak ada terapi lagi, karena mengejar pelajaran sekolah. Lalu saya mulai mikir, kalau kelas 3 SD aja sudah begitu sulit pelajarannya buat dia ya. Nanti bagaimana kelas 4, kelas 5, SMP? Waktu itu saya memakai 2 home therapist. Ya. Anak lulusan SMA, 2 orang gantian. Jadi kalau minggu ini dia menemani ke sekolah yang si A, lalu sampai rumah 3:30, dia sudah membuatkan soal-soal latihan yang tadi diajarkan di sekolah, lalu dia transfer ke si B, sementara Thomas istirahat, lalu mulai jam 4 atau jam 5, Thomas dipegang sama si B. Gitu ya, untuk mengejar pelajaran sekolah. Jadi mulai kelas 3 SD itu hampir nggak terapi, sibuk ngejar pelajaran sekolah. Lalu mulai belajarlah itu bahasa Sunda, ya, lalu menghafalkan banyak sejarah gitu, saya mulai mikir, ini berguna nggak ya buat Thomas ya? Jadi hampir nggak terapi, sibuk dengan pelajaran sekolah. Mulai kelas 5 SD pelajaran makin sulit. Lalu kita mikir lagi nih, saya sama suami diskusi, wah ini nggak bisa nih sekolah di sini terus. Walaupun sekolahnya sangat bagus. Anak-anaknya tuh sangat baik sama Thomas. Dan sekolah itu gede ya, 4 hektar. Sampai Thomas bisa keluyuran kemana-mana sendiri. Sangat aman. Sekaligus mereka sudah biasa karena di tiap kelas tuh ada anak berkebutuhan khusus 1 atau 2. Sangat nyaman lingkungannya dan teman-temannya dan gurunya kooperatif. Tetapi akhirnya mulai kelas 5 SD itu, saya dan suami mulai mendoakan. Mulai berdoa, Tuhan, kayaknya kalau menurut pengamatan kami sih, ini sekolah ini terlalu sulit buat Thomas. Ini baru SD loh ya. Lalu mulai kapan dia akan lepas dari shadow teacher? Dari guru pendamping, kalau kelas 5 aja udah kesulitan setengah mati. Lalu mulai kelas 5 itu kami berdoa, minta petunjuk lah. Untuk nanti SMP dia harus kemana? Singkat kata dia lulus sekolah, tetapi dengan bantuan 2 guru pendamping ya. Lalu bingung kan SMP-nya mau kemana? Dan ternyata kita akhirnya singkat kata dapat sekolah kecil, jauh lebih kecil, waktu itu sekolahnya masih ngontrak di ruko, ya. Sampai kita nyari-nyari nggak ketemu tuh alamat sekolahnya. Lalu ternyata sekolah kecil itu sangat cocok. Sangat cocok buat Thomas, padahal pelajarannya full bahasa Inggris dan akademisnya cukup tinggi. Tetapi metodenya sangat cocok buat Thomas, tidak untuk semua anak. Kebetulan buat Thomas sangat cocok, dan dia dengan cepat, hanya membutuhkan penyusunan 1 tahun, dia bisa belajar sendiri. Sejak masuk dari hari pertama ke SMP itu, dia tidak boleh didampingi. Ya, tidak boleh didampingi, tetapi hanya perlu waktu 1 tahun untuk mengejar. Lalu kelas 2 SMP itu dia mulai banyak waktu nganggur. Karena semua PR-nya itu paling selesai setengah jam, 1 jam. Jadi kelas 2 SMP itu usia 14 tahun dia mulai melipat. Yang dia lipat adalah koran-koran bekas, majalah bekas, dia lipetin. Banyak sekali. Jadi seperti sampah ya, karena dari kertas koran kan nggak bagus. Sampai saya pernah tuh ke sandung-sandung origami saking banyaknya ada di mana-mana. Lalu saya mulai beliin kertas lipat. Itu sejarahnya ya. Apalagi ya. Nah, waktu kelas 2 SMP itu, karena dia makin melipat makin banyak, saya itu salah satu cara saya memancing emosi Thomas itu adalah dengan mengajaknya ngobrol. Karena anak ini kan seperti tanpa ekspresi ya. Senang atau enggak, kita juga nggak tahu gitu. Jadi saya suka lebay. Kalau lihat langganan Kompas hari Minggu, itu ada anak-anak SD atau SMP itu masuk Kompas karena lukisannya atau karena puisinya gitu ya. Saya suka lebay banget tuh, aduh Tom ini pintar sekali ya, lukisannya bagus nih, bisa dimuat di koran. Ini koran Kompas loh,
paling terkenal di Indonesia, nggak tahu dia ngerti apa enggak. Lalu dia mau melihat, sering-sering lihat-lihat, lalu tiap minggu dia lihat korannya kan. Mungkin dia merasa karena dia juga bisa gambar, kok gambar itu aja dimuat gitu ya, namanya juga anak-anak TK kan. Buat dia mungkin jelek. Lalu dia bilang, gambar saya juga bagus. Oh iya bagus. Aku juga kepengen masuk koran, kepengen juga masuk TV. Lalu ada salah satu temennya tuh masuk dapat penghargaan rekor muri. Terus saya cerita panjang lebar tentang rekor muri, akhirnya dia tertarik. Aku juga mau jadi anak yang bisa pecahin rekor muri. Lalu saya tanya, kenapa kamu mau? Kan rekor muri itu harus punya sesuatu yang yang banyak gitu. Dia bingung, aku mau masuk rekor muri jadi apa ya? Lalu dia mau lihat origaminya tuh, waktu ada 30-50 origami, dia bilang, saya mau jadi anak dengan origami paling banyak. Ya, aku juga mau masuk TV, mau masuk majalah. Lalu saya cerita tuh, kan saya sering ngobrol sama Bu Ani, sama Dewi, waktu itu saya cerita, itu si Thomas lagi pengen masuk majalah loh, masuk TV. Bu Ani kasih tuh teleponnya, majalah Berani ya, Bu Ani ya. Lalu saya email beberapa foto origami dan lukisannya, langsung dimuat loh. Ya, langsung dimuat. Lalu seminggu kemudian dihubungi oleh TV juga. Langsung diliput juga. Jadi dalam 1-2 minggu itu tercapai yang dia mau. Nah, di situ saya mulai belajar ternyata anak-anak ini walaupun kelihatannya tanpa ekspresi, kalau kita cermat, kita bisa mengamati sebetulnya dia punya ambisi. Pada waktu syuting pertama di rumah, itu namanya dulu B-Channel ya, sekarang RTV atau apalah. Itu datang ke rumah itu ada 20-an kru TV. Teman-teman kebayang nggak? Anak-anak begini tidak suka keramaian, didatangi 20-an orang, dengan 3 lampu sorot yang panjang-panjang semeter-semeter tuh. Kayak di panggung beneran ya, saya juga silau gitu, dan berisik gitu kan. Suasananya sangat tidak nyaman. Saya udah ketakutan, ini nanti bagaimana ya? Gitu. Nah itu datang mulai syuting dari 8:30 pagi, sampai 2:30 sore. Nah saya aja jam 2 sudah perutnya bunyi nih, belum makan. Kalau mereka kru TV kan bisa gantian ya makan, kita belum makan. Begitu jam 2 udah mau selesai, si hostnya lihat ada piano dan keyboard, jadi tanya orang bisa, Thomas bisa main musik nggak? Bisa. Jadi penutupnya main musik lagi. Akhirnya mundur lagi, selesai jam 2:30. Saya mulai, kita semua orang rumah heran, dia belum makan tapi nggak ngeluh, nggak apa. Tapi begitu selesai acara, dia sorenya tepar ya, langsung flu, langsung segala macam, kelihatan kecapean. Saya tanya, Thomas kok tadi hebat sekali, bisa tenang sekali loh, mama aja perutnya udah bunyi, udah lapar ya. Lalu dia jawab apa teman-teman, yang saya nggak nyangka. Oh nggak apa-apa, Thomas kan mau tampil yang bagus, jadi harus bisa dia bisa menahan lapar gitu. Bayangkan, tidak pernah terbayangkan itu wajah ya yang plain gitu ya, lurus-lurus, tapi ternyata dia kepengen tampil sebaik-baiknya sampai kuat menahan makan. Padahal biasa anak begini jam 7 makan pagi, jam 9 atau 10 snack, jam 12 makan siang, jam 2 snack lagi. Ini cuma makan pagi sekali, lalu 2:30 baru makan lagi. Dan kuat. Mamanya aja udah hampir nggak kuat. Sampai sini dulu mungkin ya. Silahkan kalau ada yang mau ngomentarin atau nanya. Ya, oke, baik. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Tadi saya bertanya Bu Wiwi tentang keluar kerja tadi. Nah, mengapa Bu Wiwi memutuskan keluar kerja? Secara dalam pekerjaan itu sebenarnya yang saya pernah tahu itu Bu Wiwi dapat posisi yang bagus tuh. Kok sampai memutuskan keluar kerja? Padahal kan Thomas juga sudah terapi, sudah punya home based terapis juga, istilahnya sudah terfasilitasi lah. Tapi saya harus keluar kerja, itu kenapa kok memutuskan demikian? Sebetulnya dari awalnya waktu diagnosa autis kan saya belum tahu. Jadi saya pikir ya udah terapi 3 bulan, 6 bulan selesai, saya pikir begitu. Lalu setelah 6 bulan kan di review kan. Kalau saya dulu orangnya
nggak sehalus ini. Sekarang halus nggak ya? Pokoknya dulu ceplas-ceplos lah gitu ya. Kalau ngomong tuh apa adanya. Terus waktu dievaluasi saya tuh inget banget 6 bulan terapi, Thomas cuma bisa 4 atau 5 gerakan. Misalnya tangan ke atas, tangan ke samping gitu ya, tangan dilipat gitu loh. Lalu saya jadi tanya, Pak maaf ya, maaf loh, ini kan udah 6 bulan terapi, kok kemajuannya cuma begini? Apa Thomas yang parah atau bagaimana ya? Kok malah kayaknya mundur? Terus sekarang malah boro-boro mau saya gendong ya, karena nggak nyaman disentuh gitu loh, dan makin aktif gitu. Lalu bersyukur saya itu terapis pertama itu pinter dan baik. Lalu dia ajak saya ngobrol panjang lebar, terus tanya, Bu Wiwi senang baca nggak? Iya suka gitu. Oke Bu, saya jelasinnya panjang lebar kan susah ya. Saya pinjemin Ibu buku-buku ya, nanti kita diskusi lagi. Dipinjemin beberapa buku tebal-tebal bahasa Inggris, coba. Ya, bahasa Inggris. Lalu ya saya udah, ternyata suami saya juga sudah searching di internet. Zaman dulu kan awal tahun 2000 internet belum terlalu ini ya. Tapi dia udah download tuh sekitar 1 opener tebel. Cuman saya nggak baca. Karena saya pikir udah dapat tempat terapi ya udah dong. Setelah saya pelajari, saya baca, saya kaget. Wah, ternyata autism ini bisa jangka panjang. Bisa sampai dewasa, bisa sampai seumur hidup. Itu pun kalau terus-menerus dikerjakan, maksudnya dilakukan treatment yang bagus ya. Lalu saya mulai pelajari lagi, jadi gimana untuk mempercepat segala macam gitu, nggak ada loh. Mesti terapi yang panjang lebar. Saya mulai zaman dulu kan adanya EBA, terapi bicara, belum sebanyak sekarang. Saya pelajari itu EBA, waduh harus 7 jam loh 1 hari. Ya, makin saya pelajari saya makin takutan. Lalu pada saat itu Thomas tuh aktif sekali. Kalau hari Sabtu dan Minggu karena nggak ada terapis ya, dan nggak ada terapi, dia tuh kalau terapi manis nih. Begitu selesai jam terapi dia udah wah hiperaktif banget. Jadi saya kejar-kejaran dengan Thomas itu bisa basah kuyup, bisa keringetan, jadi capek fisik dan mental ya. Saya jagain anak sendiri aja nggak bisa, bayangkan. Kejar-kejaran, lalu karena dia tidak punya rasa sakit, waktu itu hampir tidak punya rasa sakit, tahu-tahu nanti di kakinya tuh banyak item-item kebentur-bentur, luka, kadang berdarah-darah, dan dia nggak sadar. Lalu nanti tahu-tahu kuku-kukunya pada berdarah. Ternyata kalau ada sobek-sobek sedikit, dia kopekin. Umur 2 tahun. Jadi saya mikir, waduh, saya umur 34, kejar-kejaran dengan Thomas saja saya ngos-ngosan loh. Kalau Thomas nanti umur 20 tahun, saya kayak apa ya? Kalau dia masih lari-lari dan saya harus ngejar-ngejar. Jadi waktu itu walaupun saya sempat marah sama Tuhan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, saya harus terapi ini. Sampai akhirnya saya memutuskan berhenti kerja karena saya orangnya nggak bisa bagi fokus. Saya mau kalau kerjaan sesuatu tuh sungguh-sungguh lakukan, saya pikir nanti mudah-mudahan 5 tahun selesai. Katanya kan golden age, ya masa pertumbuhan masa emas itu usia sampai 5 tahun kan. Jadi saya mau kejar 5 tahun. Mudah-mudahan setelah 5 tahun di SD udah seperti anak biasa. Itu target saya waktu itu. Ya, belum seperti anak biasa ternyata. Saya kejar lagi sampai 8 tahun. Karena katanya 80% itu sampai dengan usia 8 tahun. Saya kejar lagi. Ternyata sampai sekarang masih kejar-kejaran. Gitu ya. Jadi intinya kenapa saya berhenti kerja? Karena saya nggak mau kejar-kejaran waktu Thomas sudah umur 20 tahun. Dan saya udah umur 50 tahun gitu ya. Kalau uang kan kapan-kapan bisa dicari lagi. Oke, wah luar biasa. Baik, berarti kalau misalkan nggak mau kejar-kejar, tentunya ada persiapan ya sebelum masanya, Bu ya. Jadi, wah ini saya perlu mempersiapkan usia sekian, karena kan Bu Wiwi nggak mau nih 20 tahun masih kejar-kejaran. Jadi, saya harus mempersiapkan sampai nanti masanya di usia 20 tahun gitu kan ya. Berarti ada persiapan-persiapan sebelum usia-usia tertentu. Ya, persiapan atau planning atau apa ya sebutnya saya ya, punya target gitu ya. Jadi
mungkin bersyukur juga, bukan kebetulan saya dulu kerjanya itu jadi financial analyst. Ya. Paling lama jadi financial analyst, jadi sudah terbiasa menganalisa sesuatu. Jadi data-data terapi itu pun saya analisa. Jadi kalau terapis itu tiap hari bikin catatan tuh harian gitu ya, saya rekap lagi, saya summary-in lagi sampai saya bisa bilang ini minggu ini tercapainya ini, sekian ini, lalu yang ini harus diulang atau diteruskan ke program selanjutnya, saya tuh bisa tahu begitu. Nah kemudian, jadi saya mulai planning nih sama suami, saya sih biasanya karena suami kerja sampai Sabtu ya, jadi saya biasa udah bikinin semua, nanti saya kalau ketemu Sabtu Minggu baru cerita ke dia, rencana saya gini. Kita kayaknya perlu terapi bicara nih, karena dia sudah mulai keluar suara. Lalu kita pergi bareng-bareng berdua, kita ikut seminar atau training bareng. Jadi kalau kita mau mengambil suatu jenis terapi, kita akan ketemu si ahlinya itu, si profesionalnya, kita mungkin ikut seminarnya atau konsultasi dulu selalu berdua. Setelah itu kita ambil keputusan ini jalankan atau enggak, baru saya pelaksananya kan. Nah suami cari uangnya, gitu ya. Jadi dari pembagian. Jadi betul, memang pakai persiapan. Termasuk terapi itu tiap 1 bulan sekali ketemu konsultan. Saya biasanya sudah prepare, sudah datanya sudah lengkap. Saya nggak mau habisin waktu banyak dengan konsultan untuk ngeliatin data yang detail-detail. Jadi saya langsung jam ke konklusinya, ke kesimpulannya. Misalnya, Pak, ini seminggu ini atau sebulan ini Thomas sampai gini, kesulitannya di sini gitu. Kalau ada yang perlu didetailin, baru akan masuk ke detailnya. Jadi nggak banyak waktu terbuang. Gitu namanya mungkin persiapan kali ya. Oh, oke. Ya, oke, baik. Sebelum lanjut, ini ada pertanyaan dari Ibu Leni Zainal. Mungkin sekalian saya nambahin juga ya nanti. Tanyanya banyak nih saya ternyata. Bagaimana cara Ibu mengetahui bakat Thomas di origami? 1, ketambahan kedua dari saya. Kalau Thomas ini kreatif, mamanya pasti kreatif juga dong. Ya, karena bisa menggali bakat Thomas di origami, tentunya mamanya juga bisa kreativitas lah istilahnya. Silakan Bu. Itu ya. Ya. Kalau tahu dari mana bakat Thomas itu sebetulnya dari pengamatan. Karena tadi kan saya berhenti kerja ya. Jadi 24 jam sama Thomas. Karena dia aktif, begitu sore udah nggak ada terapis, malam sama saya aja. Saya kan selalu cari cara supaya dia tenang. Supaya dia mengerti. Jadi dari pengamatan itu, karena saya tiap hari sama dia, saya tahu apa yang membuat dia tenang. Apa yang saya kasih dia bisa saya tinggalin sebentar, saya tahu banget. Termasuk yang bikin alat-alat terapi, kalau zaman sekarang kan tinggal beli. Kalau zaman dulu saya harus bikin. Kalau perlu seminar atau training, saya ikut bareng-bareng sama terapis-terapis, duduk bareng, berdua, bertiga, belajar bareng. Nah, jadi dari situ saya nggak ngerti bahwa melipat itu susah. Saya tidak tahu. Karena Thomas kan tanpa ada yang ngajarin loh. Hanya dari guru TK. Lalu saya beliin buku dari Gramedia. Lalu kadang-kadang karena saya kalau pas saya atau suami keluar negeri gitu ada buku gitu ya, buku origami, suka beli gitu, dia senang banget dan dia bisa loh. Tadi kan bahasa Jepang semua ya, dia bisa. Lama-lama kelas 6 SD atau kelas 5, dia ngerti internet, dia bisa browsing sendiri. Saya tahunya juga kayaknya Bu Sivi atau siapa dulu yang di Facebook tanya, itu dari mana diagramnya? Saya tanyain balik ke dia, kamu tahu dari mana? Nanti dia jelasin bahwa itu dari internet. Jadi saya tahunya, saya cuma tahu dari pengamatan, tapi saya sama sekali tidak mengajarkan. Baru waktu dia kelas 2 SMP yang tadi saya cerita dia punya waktu melipat kembali, lalu tiba-tiba ada kejadian. Ada kejadian dia diundang di pameran di Senayan City, ada beberapa hari pameran. Lalu saya lihat di jadwal nih, Thomas hari kedua diminta ke sana kan, barang-barang sudah di sana origami, hari kedua diminta ke sana. Lalu saya lihat di jadwalnya ada workshop origami. Wah, saya senang banget. Toh ada workshop origami loh.
Jangan-jangan ada orang datang dari Jepang kayak atau apa, nanti kamu bisa belajar lebih banyak lagi. Saya pikir begitu kan. Saya telepon panitianya, nanti yang ngajar siapa? Ternyata itu dia bilang, loh Thomas Bu. Wah, saya kena panik attack dong ya. Hah, Thomas, Ibu tahu kan anak saya spektrum autis? Iya. Bagaimana Ibu bisa pikir anak saya bisa ngajar? Terus loh Bu, Thomas itu udah bikin banyak sekali sampai bikin diorama dan sebagainya. Masa nggak bisa ngajarin? Wah, saya itu hampir marah loh. Saya hampir marah karena saya udah kepepet, itu udah sore, besok paginya bayangkan nggak, dia harus ngajar anak TK. Dia udah undang anak TK 2 kelas. Playgroup pula bukan TK ya, kalau TK udah agak gede. Ini playgroup atau TKA gitu. Lalu saya mulai, tapi saya pikir masa saya marah-marah ya, malu-maluin banget. Gini Bu, coba jelasin ke saya, kenapa tidak pikir? Jadi dia pikir karena Thomas pintar pasti bisa ngajar. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mungkin nanti ekspektasi orang luar begitu. Karena anak Ibu pintar melukis, pasti bisa ngajarin lukis kali ya. Pintar nyanyi bisa ngajar, enggak selalu dong. Profesor aja belum tentu bisa ngajar kan? Tapi itu sudah tidak bisa dibatalkan acaranya. Sudah nggak mungkin batalin TK itu untuk datang. Itu sudah hampir malam malah sebetulnya. Lalu malam-malam jam 8 saya belajar, minta diajarin ngelipat sama Thomas. 2 jam sampai jam 10 malam, saya sama suami loh. Minta diajarin sama sana, nggak bisa loh. Kebayang nggak? Saya berdua suami, diajarin Thomas origami, tetap nggak bisa. Baru saya tahu melipat itu susah. Nah, Thomasnya sudah stres, lalu saya suruh tidur, lalu saya berdoa dong, aduh Tuhan ini bagaimana? Besok kalau anak TK datang bagaimana gitu ya? Saya mesti ngapain? Saya tuh tidak suka anak kecil. Lalu ya begitulah, kalau mendekat pada Tuhan, ternyata Tuhan kasih hikmat, saya bisa tiba-tiba tinggal ya, dapat ide untuk bikin alat peraga. Waktu itu kayaknya Rizka saya kasih lihat ya, yang bikin jamur, saya bikin alat peraga dalam satu papan besar, step-stepnya saya tempelin. Ini step 1 begini. Kalau dilipat jadi 2, jadi step 2 begini. Step 3 begini. Besok pagi-pagi saya role play sama Thomas. Ya. Jadi si Mbak terapi suruh jadi, bukan terapi, sudah nggak terapis, Mbak suruh jadi penonton, saya prompt Thomas dari belakang untuk ngajarin. Jadi lipat jadi 2, lalu diangkat. Seperti ini. Samakan ya. Sudah sama belum? Kalau sudah, next step lagi, terus begitu, dan sukses. Ya, jadi bukan saya mengajarkan atau menemukan bakatnya, bukan. Itu benar-benar pemberian dari Tuhan, bahkan saya yang diajarin waktu dia usia 14 tahun. Dan ternyata belum kreatif ya Bu gitu. Ya, karena nggak bisa ya. Boro-boro kreatif. Nah tadi, jadi apa tuh namanya? Tesis tadi salah dong ya. Kalau anaknya kreatif, pastinya orang tuanya juga kreatif. Enggak tuh. Justru malah dapatnya dari Thomas ya Bu ya. Karena dapatnya dari Thomas. Iya, betul. Ya, oke. Bu, saat mengajarin, proses sosial apa nih yang perlu dipersiapkan dengan Thomas, kan ketika itu anak-anak kecil kan pastinya bayangannya anak-anak kecil ramai. Terus tentunya kan harus ada proses sosial. Itu kan prepare-nya kan mendadak banget. Oke, setelah ini saya baru baca itu proses dari pertanyaan di chat. Oke, ini dulu proses sosial. Oh ini dulu ya. Kalau ditanya sekarang, saya baru menyadari bahwa itu proses puluhan tahun. Belasan tahun malah ya. Jadi mulai dari yang sekolah cuman 5 anak, 7 anak gitu ya di TK, lalu jadi 8 anak itu pelan-pelan, lalu kemudian dia sebenarnya kan tidak suka melipat, itu ada orang di sebelahnya juga nggak suka sebetulnya kan. Nah tapi lama-kelamaan ternyata itu yang disebut incidental teaching ya. Jadi waktu itu karena dia sering melipat dan bagus, banyak orang pesan. Suatu saat dipesenin lah 350 gangsing origami ya. Jadi bisa diputer gitu buat mainan warna-warni. Lalu karena bukan binatang dia nggak suka. Karena nggak suka, bayangin mesti ngelipat 350 biji ya. Satu gangsing aja perlu pakai 5 atau 7 kertas, saya lupa lah, banyak gitu. Lalu saya kasih ide ke dia, Om, kalau kamu bisa ngajarin orang untuk melipat, kamu nggak usah ngelipat 350 loh. Jadi pakai logika.
Misalnya kamu ajari 5 orang, masing-masing orang ngelipat 50. Kan sudah 250. Jadi kamu cukup melipat 100. Langsung ngerti nggak? Nggak ngerti-ngerti. Tapi ya terus ajakin ngomong lama-lama gitu. Kamu nggak usah lipat. Kenapa nggak usah ngelipat 350? Itu si tante ini bisa 50, si tante ini bisa 50 berkurang. Lama-lama dia ngerti. Oh ternyata kalau dia bisa mengajarkan orang melipat, jadi kerjaannya cepat selesai. Lalu gitu diminta lagi untuk untuk anak-anak di gereja ya, anak-anak kecil untuk dibagi-bagiin. Dia juga malas karena ngelipatnya bukan binatang. Lalu kamu ajarin dong, ajarin ibu-ibu guru itu ngelipat. Kan yang simpel-simpel. Setengah mati nggak? Setengah mati. Karena anak-anak ini mind readingnya kan belum bagus ya. Kalau ngelipat, orang lain dari sisi sana mau ngeliat kan dia harus balik kan. Nah dia kan masih ngelipatnya untuk dilihat diri sendiri. Kita ajarin lagi, saya prom dari belakang, balik sana supaya orang lihat. Lalu kalau orang sebelahnya ngelipat nggak bisa-bisa, dia nggak sabar, diambil tuh kertasnya, dilipetin. Ya, karena nggak sabar kan. Terus saya bilang, Tom, kalau guru itu kalau ngajarin itu mengajarkan melipat, bukan melipatkan. Ngerti nggak bedanya? Nggak ngerti-ngerti juga. Terus gitu berkali-kali sampai dia ngerti. Akhirnya dia ngantuk-ngantuk kan, jadi dia nggak mau ngajar. Karena kalau ngajarin orang lain, dia sampai nguap-nguap loh, nungguin. Lalu saya ajak lagi diskusi, cari solusi, terus gimana? Karena kalau kamu bisa ngajar, kamu bisa dapat uang loh. Dia sudah mulai ngerti uang, uangnya buat apa? Kamu terserah mau beli buku, mau beli apa. Ya, sepertinya ada. Supaya dia ngerasain pengalaman menerima uang sendiri yang bisa langsung dibelikan sesuatu. Gitu. Sampai situ dulu kali ya. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Eka Kartika. Ibu, iya. Thomas sudah komunikasi TikTok itu usia berapa ya? Jadi kita bertanya, Thomas langsung respon jawab. Itu usia berapa mulai sudah bisa berkomunikasi dua arah ya? Ya. Kalau keluar suara yang ada artinya itu 2,5 tahun. Ya, keluar suara, tetapi sebetulnya habis itu dia semacam babbling, nggak ada artinya. Ini kok mati ya gambarnya. Jadi waktu itu dia nggak bisa ngomong, makanya saya curiga dia ada sesuatu yang salah. Lalu kemudian umur 2,5 tahun dia mulai keluar suara, menirukan waktu itu karena dia belum ngomong-ngomong, terus dia senang mengantar papanya ke berangkat kerja, dia mau dadah-dadah gitu, tapi matanya sebenarnya melihat ban mobilnya. Karena masih di toilet, singkat kata saya terus dia udah nangis-nangis kepengen ke depan, saya bilangin iseng saya bilangin, oh Thomas mau antar papa ya. Teriak bilang, papa tunggu Thomas. Lalu dia niruin 3 suku kata itu. Papa mau mama gitu ya. Wah saya kaget, ternyata dia bisa bicara. Habis itu saya kejar. Tetapi ternyata tempat terapi yang pertama itu melihat Thomas belum saatnya terapi bicara, tertunda setahun. Jadi kira-kira 3,5 tahun baru mulai terapi bicara. Tetapi saya kejar pakai gitu, karena saya jadi tahu bahwa kalau terpaksa Thomas bisa ngomong. Nah, mulai agak nyambung TikToknya ya, yang agak nggak terlalu ekolali itu mungkin 4-5 tahun. Kemudian sudah masuk ke komunikasi 2 arah ya Bu ya, sesuai dengan perkembangan step programnya lah istilahnya ya. Jadi mulai pemahaman kalimat atau mungkin menyampaikan pesan atau mungkin bercerita begitu ya. Ya. Ya, itu di usia-usia startnya di usia-usia 4-5 tahun itu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Reneldis. Ketika Thomas belajar dengan terapisnya, apakah juga sering teriak, nangis, dan berapa lama waktu saat belajar?
mohon tips untuk hal ini. Mungkin pernah nggak ngalamin berontak, terus teriak, menangis, atau perilaku-perilaku autismenya di awal-awal? Oh, sangat sering menangis, teriak, tantrum sangat ya. Jadi dia itu ternyata kita juga salah dulu. Jadi sampai menimbulkan kesan ke dia, kalau di meja terapi dia harus tenang, tetapi begitu selesai jam terapi dia boleh bebas. Jadi misalnya duduk 1 jam, begitu break terapi dia lompat-lompat ke sana kemari. Tabrak sana, tabrak sini. Jadi lampu-lampu di rumah juga pada pecah, pintu lemari kaca pecah gitu ya. Banyak kan dia dulu hobi nyubit sama gigit. Ya, hobi nyubit sama gigit. Terus bagaimana cara mengatasinya kan kalau nyubit itu sakit sekali. Pernah ternyata ya, berarti mungkin dia seneng dengan Bu Wiwi pernah dicubit, digigit, dicakar atau apa gitu ya? Paling sering digigit papanya tuh. Oh. Kalau saya paling sering ditabrakin, dijeduk ya sampai kepala tuh benjol-benjol, ini bibir pecah-pecah lah gitu. Mungkin dia mau meluk saya, mau peluk mamanya, kadang-kadang dia kan matanya kosong ya, sejak 2 tahun tuh matanya kosong. Saya ada videonya, cuman tadi cari nggak ketemu. Dia matanya kosong, nggak suka dipeluk, nggak suka digendong. Tapi kalau lagi terapi nih, tiba-tiba dia mau peluk saya. Mungkin kayaknya baru sadar, oh ini mamaku gitu kali ya. Tapi peluknya kan pakai tenaga apa tuh, anak-anak begini. Jadi saya jatuhlah, seringkali membentur tembok gitu. Atau dia begitu nerjang saya, pecahlah langsung ya bibir saya sini. Jadi suka sariawan karena ditabrakin Thomas. Nah waktu itu saya, waktu dia suka nyubit itu, saya ingat banget cara mengatasinya adalah kita pura-pura atau kita nggak memberikan reaksi sama sekali saat dicubit. Karena setelah diamati itu kayaknya Thomas seneng dengan reaksi orang yang dicubit, kan teriak kaget ya. Makin sakit dia makin senang, makin keras teriakannya. Jadi kita semua serumah dicubitin dan pura-pura nggak berasa, kebayang nggak? Cubit makin keras lagi, kita pura-pura nggak ada reaksi sama sekali, sampai akhirnya dia bosen dan nggak nyubit lagi. Itu salah satunya. Dan dia suka sekali apa tuh ya, suka mencoba hal baru ternyata karena aktif ya. Waktu itu mau pinjem buku ke rumah tetangga, nggak ada, dia langsung pakai skuter, dari rumah saya ke tempat Bu Ani itu cukup jauh loh. Dia pakai skuter hari Minggu, papanya bingung kehilangan dia, karena kepikir, iya sendiri loh, itu umur berapa ya Bu? Kayaknya 7 atau 8 tahun deh. Ya masih kecil gitu. Kayaknya mau mendapatkan buku-buku di rumahnya Bu Ani. Ke tempat si hen-hen tetangga. Dan langsung dronong ke kamar tidur. Tuan dan nyonya rumah lagi tidur loh. Gimana tuh ceritanya Bu Ani? Iya, siang-siang itu hari Minggu ya kalau nggak salah ya. Iya, hari Minggu. Saya sama suami lagi tidur siang. Terus nggak lama ada anak masuk tuh. Itu kayaknya udah besar deh Bu Wiwi waktu itu. SD sih ya, mestinya ya. Kayaknya enggak deh, lebih deh. Oh enggak ya? Tom, kamu waktu ke tempat Tante Ani dulu, siang-siang naik skuter umur berapa tuh? Itu umur 11 tahun. Oh 11? Wah, saya juga masih inget kok. Tidak bisa membedakan kejadian di TV dan nyata, maksudnya apa sih Mama? Gede banget 11 tahun. Ya. Dia masih inget tuh, katanya 11 tahun, yakin? Ya, kok. Iya kok, Terus kita ke melek sebentar bangun, oh Thomas tidur lagi saya. Mama, saya masih ingat tidak bisa membedakan kejadian di TV dan nyata, maksudnya apa sih? Jadi sebetulnya kalau dilihat awalnya dulu, itu saya dulu sebetulnya sempat marah sama Tuhan karena kok kayaknya parah sekali gitu ya. Gak kebayang bisa sekolah, terus kok makin aktif gitu kan. Aduh, pokoknya, dan dia hobi memecahkan telur. Jadi bisa buka kulkas, dipecah-pecahin, ke supermarket itu pecah-pecahin telur. Kayaknya dia suka suaranya. Terus kalau minta sesuatu nggak dikasih ke media, dia bisa tabrak sana sini gitu. Semua pengunjung ditabrakin sambil teriak-teriak. Ya heboh deh begitu. Jadi kalau weekend biasa ada kehebohan karena diajak keluar. Seru nih kayaknya nih. Bu Ani juga sudah terbiasa dengan kehebohannya Thomas. Jadi akhirnya tenang saja melihat dampaknya Thomas begitu. Oke, baik.
ada pertanyaan. Pikir mimpi. Ya, oke. Dari Ibu Mei, pernah nggak Bu Thomas bikin kesalahan dan nggak sengaja kita itu mungkin orang tua ya marah ke Thomasnya? Paham nggak mungkin pas saat orang tua marah, paham kesalahannya mungkin gitu ya Bu ya? Ya, karena saya itu paling sering. Nanti suaranya saya kaget dan meninggi. Ya. Karena dia kadang-kadang lakukan sesuatu yang kita kaget dong, misalnya masukin sesuatu ke kloset kan kita kaget ya, otomatis teriak. Nanti dia balik marah. Dia marahin kita, kenapa kita bersuara keras? Loh, dia yang lebih, dia marahin saya, kenapa mama suaranya keras sekali? Kenapa papa galak sekali? Gitu. Kalau dia terlalu kaget, dia bisa gigit. Jadi papanya lah paling sering kena gigit gitu ya. Karena waktu dia mulai agak gede kan misalnya mandi, diajari papanya gitu, nanti tinggal marah, mungkin dia ngapain gitu, papanya kaget, digigit gitu. Paling sering gitu. Lama-lama jadi saya berasa saya sama suami belajar banyak dari Thomas, karena kita harus mengatur volume suara, nadanya harus diatur. Percuma juga kita marah dengan nada tinggi, dia nggak ngerti, dan dia balik marah, nggak tercapai tujuannya. Dan akhirnya Thomas bisa menurunkan kadar emosinya juga ya dengan mengatur volume suara itu tadi. Ya, itu yang apa ya disebutnya apa ya, dari umur 8 tahun yang saya ingat itu kita makin sering ajarin dia skill berargumentasi. Kalau minta sesuatu tuh harus pakai nego, pakai tawar-menawar gitu loh. Karena waktu itu kan di Gramedia itu dia minta buku yang harusnya buat anak di bawah 5 tahun, sementara dia udah 8 tahun. Saya lagi belanja di pasar Gramedia, papanya dengan Thomas. Begitu Thomas minta, papanya otomatis dong, loh ini untuk anak balita. Nah begitu dia tahu dia nggak boleh, padahal belum mau apa, dia langsung marah, lari sana sini tabrakin semua orang sambil teriak-teriak. Jadi seluruh Gramedia heboh lah ya, suaranya kan keras sekali. Gitu. Lalu kita begitu masuk mobil, kita lakukan role play. Pretend play ya, kalau di dalam terapi. Lalu kita ulangi tapi dia badannya gemetaran tuh, saking marahnya. Jadi kita ulang, ayo Tom ulang, nanti saya yang nge-prom dari belakang. Ayo Thomas ulangi lagi, saya bisikin dari belakang, Papa Thomas mau buku ini. Terus papanya bilang, ini kan buat, nah baru gitu aja dia badannya udah gemetar, marah. Tapi gitu kan, terus udah mulai marah. Saya bisikin, bilang, tapi Thomas kepengen sekali. Jadi, tapi Thomas kepengen sekali. Oh gitu, tapi kan Thomas sudah punya banyak. Tapi aku pengen sekali yang ini, boleh dong sekali. Jadi saya ajarin untuk merayu gitu ya, untuk nego gitu. Lalu akhirnya mulai terbiasa. Terus papanya bilang, oh oke, kamu pengen sekali ya. Oke deh gitu. Kali ini boleh ya, lain kali pilih yang sesuai umur ya. Gitu. Baru dia bisa. Tapi itu hampir tiap hari. Jadi kalau minta apa-apa dia harus ada alasannya. Nah ternyata itu berguna sekali. Yang kita ajarin itu problem solving, apalagi tadi itu argumentasi gitu ya. Karena mulai dari SD itu kelihatan bahwa dia bisa diajak tawar-menawar. Walaupun tadinya ya nggak ngerti-ngerti. Itu berhasil sekali waktu dia diundang ke Hari Anak Nasional. Waktu itu masih zaman SBY sebelum lengser. Nah itu kan peristiwa besar ya. Ada seluruh anak presiden, mantan presiden itu hadir. Jadi kita sudah di sana jam 7 pagi walaupun acaranya jam 10. Begitu kita udah masuk kan sudah nggak boleh keluar masuk. Saya cuma berdua. Suasananya berisik sekali. Sudah 2 hari gladi resik sampai malam. Jadi capek sekali. Dia juga pakai penutup suara, penutup telinga untuk menahan kebisingan. Nah itu waktu tinggal setengah jam tampil, badannya itu sudah kelihatan banget capek ya. Karena pulang malam terus 2 malam, dia minta teh panas. Teh panas itu untuk menenangkan dia kalau dia rasanya lesu atau ngantuk gitu. Nah dia minta teh panas terus kan nggak ada. Nah nggak ada itu saya udah mulai bingung. Lalu keluarlah ide untuk ilmu argumentasi itu. Tom, ini sebetulnya yang kepengen datang ke acara ini kamu atau mama?
Aku gitu, Thomas, iya mama kepengen pulang. Kamu pengen pulang kan? Mama juga pengen pulang. Ayo kalau mau kita pulang aja. Ya, tapi kamu nggak jadi tampil ya, nggak apa-apa ya. Dia mulai mikir. Yang kepengen tampil kamu atau mama? Thomas, iya. Kalau pulang, kira-kira nanti panitia ngelihatnya kamu berhasil, tidak ngerti. Akhirnya dia bilang, oke, tapi aku butuh sekali teh nih, supaya aku nggak ngantuk. Aku udah kepengen tidur. Bagaimana ya? Kayak gimana kalau cuci muka? Bisa nggak? Tahan sebentar saja, cuma setengah jam lagi tampil, paling tampil juga 10 menit, selesai itu kita pulang. Boleh makan enak nggak? Boleh. Mau makan apa? Bakso panas ya, bakso kuah panas. Akhirnya dengan nego itu berhasil. Dan dia waktu tampil itu jauh lebih bagus dari latihan. Jadi ternyata puluhan tahun terapi itu ya, ternyata berhasil untuk Thomas paling enggak ya. Jadi pada saat-saat besar begitu bisa tuh dipakai. Dan akhirnya tertampil lebih bagus dari latihan dan saya juga lega. Tapi setelah itu apakah dia terus-menerus minta teh panas? Enggak. Karena begitu selesai acara dikasih nasi kotak, nasinya enak gitu. Setelah dia makan puas, bahkan nggak keluar untuk foto-foto dengan menteri-menteri itu, Pak Bibi segala macam, saya di belakang aja. Setelah selesai saya tawarin, jadi kita mau makan lagi nggak? Enggak, tadi sudah makan enak. Jadi saya senang karena dia tidak kaku ya, nggak harus makan bakso kuah panas, nggak harus teh panasnya juga tetap dikabulkan, enggak. Dia mulai bisa lihat situasi. Gitu Bu Rizka. Oke, wah luar biasa. Sudah masuk ke ketemu Pak SBY, bahkan Bu Ani juga ya waktu itu. Wah luar biasa. Oke, mungkin ada yang bertanya via secara langsung, silakan bisa langsung di unmute, boleh bertanya. Nanti baru saya akan baca di kolom chat lagi. Silakan yang mau bertanya. Oh iya, ini ada yang nanya ya, apa nggak diet nih makan bakso gitu ya? Oh iya, gimana Bu? Iya Tom? Boleh, itu nggak mah? Iya boleh. Ya Thomas itu dulu hiperaktif. Waktu saya perhatikan itu sangat aktif atau makin aktif saat dia makan yang manis-manis. Ya, jadi kalau dikasih jeruk nih, jeruk kupas setengah aja, wah dia lompat-lompatnya bisa sana sini loh. Suatu saat dia lompat-lompat sampai nabrak pinggiran lemari dan berdarah di atas mata, darahnya banyak sekali. Sampai saya takut itu kena mata. Sampai saya teriak saking panik dan si pengasuhnya itu sampai minta keluar loh saking takutnya. Saya pikir matanya loh itu, begitu aktifnya. Lalu umur 2 tahun itu sempat kita lakukan cek di laboratorium gitu, ternyata dia tidak bisa mencerna susu sapi dan juga susu kedelai. Nah, karena saya dulu rajin baca, kan saya tahu nih, 90% anak-anak yang gangguan spektrum autis itu tidak bisa cerna susu sapi ya. Jadi saya udah stop duluan sebelum tes. Lalu saya ganti semuanya pakai susu kedelai. Jadi tiap hari dia minum tuh bisa 5 gelas lebih. Lalu saya ada dapat hadiah kulkas kecil ya, pendek, isinya itu barang-barang dia. Jadi dia bisa buka sendiri. Nah, susu kedelai itu, susu soya itu dia bisa minum sendiri, diambil. Kita sudah jain, diambil sendiri. Begitu setelah tahu dari hasil tes bahwa dia tidak bisa cerna susu kedelai, saya stop tuh 24 jam. Besoknya dikasih juga nggak mau sendiri loh dia. Sampai dorong-dorongan karena saya paksa dan dia nggak mau minum. Benar-benar mungkin, waktu itu kan 2 tahun belum bisa komunikasi ya dengan kalimat. Mungkin dia benar-benar merasakan di badannya enak atau bagaimana, benar-benar dia nggak mau sama sekali. Akhirnya sampai kita puluhan kotak, waktu itu kan susah cari susu soya, kita kasihin ke ponakan-ponakan. Lalu sejak tahu hasil tes itu dia banyak sekali yang dia harus pantang, saya mulai belajar masak sendiri, termasuk bakso ya bikin sendiri. Apa-apa bikin sendiri deh. Saya belajar masak, beli oven, walaupun salah beli gitu ya, mulai belajar masak sendiri. Diet ya, diet. Jadi dan kelihatan sekali ya, hasilnya. Ya. Menerapkan diet ya, karena memang diet dan rotasi makanan. Diet dan rotasi makanan. Oke. Berarti dari awal pun Thomas sudah bisa
menolak ketika mungkin dia merasakan itu tadi ya, kan ada nih karena sudah baru bisa menolak ketika usia dewasa. Nah, ada beberapa ketakutan Bu Ani, ada beberapa ketakutan juga nih di orang tua. Sampai kapan sih anak kita itu harus diet? Itu kan seringkali ditanyakan ulang. Terus kemudian pertanyaan mungkin di beberapa orang, anaknya diet nggak sih? Sebenarnya kalau sudah paham, sudah tahu kan bisa dilakukan gitu ya Bu Ani. Nah, mungkin Bu Ani bisa menjelaskan kembali karena pertanyaan ini seringkali ditanyakan. Jadi mungkin di poin ini orang tua bisa lebih jelas digaris bawahin. Silakan Bu Ani. Nah, sebelum saya jawab, coba Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi, Bu sampai Wiwi. kapan sih sebenarnya harus diet? Menurut Ibu, menurut pengalaman Ibu. Kan ahlinya Bu Ani ya. Saya kok percaya tiap anak beda ya mestinya ya. Mungkin secara umum ada yang sama, tapi juga ada beberapa hal yang beda. Karena dari pengalaman beberapa teman, anaknya kok pantangnya yang mereka nggak bisa cerna beda-beda. Ya, ada yang sama sekali nggak bisa yang ada fenolnya misalnya. Ada yang misalnya kayak Thomas itu kalau dia asal nggak manis, nggak susu kedelai itu nggak terlalu apa-apa. Jadi tiap anak beda. Terus Thomas tuh kalau makan nanas nggak apa-apa. Tapi ada temennya kalau begitu kemasukan nanas tuh aneh-aneh gitu ya. Nah sampai kapan? Saya nggak tahu. Tapi Thomas itu sampai SD, sampai hampir selesai SD itu ya, masih ketat dietnya. Okay. Lalu mulai SMP bahkan dia nggak makan yang nggak sama sekali itu, karena dia sering radang tenggorokan. Dan Thomas tahu banget mana yang boleh, mana enggak. Nah, ya itu yang paling penting ya. Ya, oke. Silakan Bu Ani. Kalau saya, karena saya mengalami di anak saya dan juga mendampingi beberapa orang tua lain, mungkin agak-agak private pendampingannya. Jadi saya pernah ngobrol sama beberapa terapis. Waktu itu saya melihat minimal sampai SD lulus. Karena pelajaran-pelajaran di SD itu sangat mendasar untuk bisa ditangkap atau dicerna sama anak. Pelajarannya itu hampir semua membutuhkan fokus, konsentrasi, yang jelas kepatuhan. Jadi saya melihat kalau tidak diet memang agak sulit untuk patuh, untuk bisa bekerja sama di dalam kelas maupun di dalam pelajaran terapi atau di les, gitu. Karena kita pasti akan mengalami, kalau sekolah umum berarti kita akan tetap terapi, juga akan tetap les, pelajaran-pelajaran lain, gitu. Nah minimal sampai SD. Tetapi ketika saya ngobrol dengan beberapa terapis, mereka bilang, kayaknya nggak bisa Bu, sampai SD. Sebab sesudah SD itu memasuki masa pubertas. Pubertas itu banyak sekali masalah, hormonal, dan macam-macam di sana, katanya. Jadi kalau bisa, terusin sampai SMP. Gitu, dietnya. Ya memang untuk kebutuhan olahraga fisik segala macam itu memang kita harus tetap bina gitu, karena kalau tidak makanan yang sudah di diet pun mungkin akan mempengaruhi hormonal sehingga masalah pubertas itu seringkali memuncak gitu kan. Kita sendiri harus melihat kasus per kasus, tetapi yang umum yang diharapkan dari orang tua, diharapkan dari lingkungan, diharapkan dari terapis, masa tinggal landasnya itu jangan sampai nanti langsung landing mendadak gitu loh. Ya kan? Nah ini yang kita harus hati-hati membuat kayak semacam pengamatan dan kerjasama sama si anak. Kalau makan ini kamu ngerasa pusing, bilang. Kalau makan ini terus nanti kita ada masalah, kamu ada masalah perilaku, ada perbantahan yang tidak penting, ada masalah-masalah yang ini, berarti makanan ini nggak boleh dimakan lagi ya, gitu loh. Ajak nego aja, gitu. Misalnya mau makan A,
A ini memang dia pengen banget, A ini memang udah lama dia nggak makan, oke, kalau dicoba boleh, tetapi kalau nanti ada efek berarti A ini nggak boleh dimakan lagi. Ada konsekuensi-konsekuensi yang kira-kira bisa dipakai atau diterapkan sama-sama lah secara kerjasama bersama anak. Misalnya kalau kita lagi ke Eropa, mau nggak mau makannya roti. Dan itu mungkin bisa 1 minggu gitu. Ya, coba diajak ngobrol kira-kira gimana. Dan jangan lupa mungkin ada enzim, ada probiotik yang harus diminum lebih ekstra daripada sebelumnya. Atau bagaimana itu bisa sama-sama dibuat semacam janjian bersama lah kalau anaknya sudah besar. Ya, itu dari saya, Bu Rizka. Ya, oke, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Berarti intinya adalah menerapkan diet ini untuk fokusnya anak, untuk pemahaman dirinya, kemudian kenapa harus diberlakukan diet, karena oh kalau nggak nyaman tubuh saya efeknya seperti ini, sambil komunikasi terus diberikan. Dan ketika anak sudah bisa berkomunikasi 2 arah, kita perlu nih ajak diskusi itu tadi. Nah, jadi mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi bukan berarti kamu harus terus orang tua yang mengatur, tidak, tapi tetap ada persiapan ketika anak ini sudah bisa memilih mana makanan yang baik buat tubuh saya dan mana yang tidak. Dan tiap kondisi anak-anak kan pastinya berbeda-beda, begitu ya. Intinya kan di situ. Tapi 9 tahun kayaknya sekolah itu ya Bu ya, dasar ya. Jadi ini juga perlu 9 tahun itu untuk diberikan utama. Selanjutnya ya diskusi itu tadi. Nah, kita mau berjuang bersama begitu ya. Oke, silakan jika ada yang bertanya secara langsung untuk kepada Bu Wiwi, silakan di-unmute. Boleh. Siapa yang bertanya langsung kepada Ibu Wiwi? Oke, karena belum, saya coba di sini lagi dari Ibu Lestari. Ibu, apakah Thomas juga sering berbicara sendiri, skomat kamit seperti dengan bahasa planet? Oh, sering sekali. Sering sekali, tapi kadang berisik ya. Wah, sering sekali itu apa ngoceh ya, Tom? Nah, suatu saat itu bisa berhenti total ya, Tom. Tahunan atau 2 tahun itu ternyata karena kakaknya. Jadi sibling itu yang saya syukuri adalah begitu. Kakaknya itu sangat bisa mengajarkan Thomas dengan cara yang pas banget, bisa menginfluence Thomas sampai dia bisa ikut dengan kesadaran tinggi. Karena si kakaknya itu bisa jelasin dulu alasannya, masuk ke logikanya dia, dengan pemahaman dia, lalu benar-benar bisa jalaninya, nggak perlu diawasi lagi. Coba kita tanya sendiri ke Thomas ya, waktu itu kenapa ngoceh banget sampai tiba-tiba langsung berhenti, kenapa Tom? Kamu diajarin apa Tom? Sama Koko Anda Tom? Ayo jelasin. Yang waktu itu gimana? Kamu diajarin? Itu kan itunya. Prosesnya bagaimana? Kamu diyakinkan oleh Koko Anda gimana? Berhenti dulu. Berhenti dulu. Lihat sini Thomas. Oke. Untuk bisa tenang. Oh iya, sorry dia nggak dengar pertanyaannya. Untuk bisa tenang, aku dibuat self-talk berupa I can stay focused and calm through Jesus who give me strength. Oh. Ada yang belum dijelasin deh. Mau dijelasin deh. Jadi gini, waktu itu kan karena ngoceh sekali dan sangat berisik di mana-mana ngoceh, sampai kita udah pakai berbagai cara. Kadang-kadang sedikit mengancam, nggak diajak loh sana sini, malu-maluin gitu kan, ternyata nggak terlalu efektif. Lalu sesaat kakaknya bilangin dia bahwa itu kan sebetulnya ya bisa pakai self talk. Saya lupa persis caranya dia ngajarin bagaimana. Lalu diajarin mantra rohani istilahnya ya. Mantra rohaninya apa? Ngambil dari ayat dari kitab suci. Jadi, gimana Tom? Ulangi Tom. I can stay. Jadi saya bisa tenang dan kalem melalui Tuhan yang memampukan saya. Dalam bahasa Inggris ya. Nah lalu dia hafalin gitu, jadi tiap kali mau ngoceh katanya dia ingat itu.
Dia ngomong gitu ke diri sendiri dalam hati dan berhenti loh. Nah, karena saya tiap hari bersama dia, saya nggak gitu menyadari tuh. Ya, sampai suatu saat mamanya Noah tuh suatu saat pergi sama kita, dia yang ngomong, loh, kok sekarang nggak ada ngocehnya sama sekali ya gitu. Dan saya baru ingat itu hasil kerja si kakaknya tuh. Jadi banyak hal yang bisa diyakinkan oleh kakaknya dan dia lebih percaya sama kakaknya daripada saya. Setelah mulai remaja ya, mungkin SMA lah gitu. Oke, wah luar biasa. Bu, hubungan dengan Tuhan nih kayaknya ya. Nah, dari tadi kan Ibu juga selalu menyerahkan, saya nanya sama Tuhan, saya melakukan dengan satu keluarga ini, termasuk kakaknya juga melakukan hal serupa. Jadi awalnya kan Ibu sempat protes nih sama Tuhan, sempat marah, terus nggak menerima, sampai kemudian Ibu titik balik nih, menemukan bahwa oh ternyata Thomas ada buat kami itu untuk memproses kami justru. Nah, itu bagaimana? Iya. Ya, awalnya itu memang saya sempat marah ya sama Tuhan tuh hampir 2 tahun. Karena kan kita diajarin bahwa Tuhan itu kan maha tahu, maha kuasa, ya. Maha apa lagi? Maha melihat kan. Lalu saya yang tidak suka anak kecil, tidak suka masak, nggak suka di rumah lah ya. Dan saya tuh orang kampung yang cita-citanya tinggi. Karena 8 bersaudara, saya nomor 6, saya pertama yang jadi sarjana di rumah saya. Dari kampung kecil gitu ya, desa gitu. Jadi saya sudah punya cita-cita mau jadi wanita karir nih, ceritanya. Mau memperbaiki apa tuh, taraf hidup lah ya, paling nggak mau bantuin orang tua. Jadi waktu saya dihadapkan pilihan harus berhenti kerja itu sebenarnya marah sekali. Tapi seperti nggak ada pilihan. Karena saya tadi bayangin, iya nanti kalau saya udah umur 50-an harus kejar-kejaran dengan Thomas, mana bisa. Lalu kalau saya punya banyak uang bagaimana? Oke, kalau anggap saya punya banyak uang, saya dititip ke orang lain, yang dititipi itu bisa dipercaya nggak? Apakah bisa seperti seorang orang tua ke anaknya? Jadi saya logikanya cukup kuat, jadi percuma juga punya banyak uang, tapi anaknya nggak bagus. Nanti saya bakalan menyesal kalau nggak berbuat yang terbaik. Nah, jadi waktu itu walaupun karir saya mulai bagus, bahkan lagi bagus-bagusnya karena saya ditawarin kerja ke tempat lama, kemudian di tempat baru itu lagi berhasil, sebetulnya kondisi keuangan kami tuh belum bagus, karena rumah masih ngontrak. Kemudian di atas kertas, kalau saya berhenti kerja itu gaji suami belum cukup. Terapi kan mahal ya. Lalu kita mulai beli suplemen, mulai rotasi makanan, mulai milih makanan kalau bisa yang organik gitu kan. Nggak cukup lah. Tapi suami itu meyakinkan saya untuk percaya deh. Kalau Tuhan itu memberikan anak yang spesial ini buat kita, pasti kita dipercaya. Pasti Tuhan mau kita taat. Jadi lakukan saja bagian kita, pasti nanti pasti nanti Tuhan akan menyediakan. Waktu dia ngomong gitu, saya memang kepengen protes, karena saya senang kerja, tetapi sekaligus juga percaya karena dia rajin sekali berdoa. Jadi waktu saya lagi dalam kemarahan itu, suami sangat sering doa, jadi saya percaya saja, ya sudahlah, memang nasib saya ya, saya kesel karena kalau laki-laki boleh kerja, saya harus di rumah, tetapi saya akhirnya nurut. Tetapi waktu itu setelah lewat ya, tahun 2001 ternyata dia baru cerita loh, pada waktu dia suruh saya berhenti kerja itu, dia hampir kehilangan kerjaan. Karena tahun 2000 itu kan banyak sekali perusahaan yang ditutup atau digabung ya, di merger, dan dia hampir kehilangan kerjaan. Tapi dia berani loh suruh saya berhenti kerja. Karena dia percaya fokus utama atau prioritas pertama itu adalah Tuhan, kedua itu keluarga, baru keuangan atau karir. Apalagi saya istri nih. Kalau laki-laki kan pencari nafkah utama. Jadi saya yang harus berhenti. Oke, jadi saya terima ya dengan logika itu. Nah, saya sempat hampir 2 tahun itu cuman badan aja ke gereja, tapi sebenarnya nggak percaya Tuhan lah. Orang saya udah doa-doa juga nggak dikabulkan ya. Gitu. Lalu apa gunanya gitu? Kayaknya kok maha kuasa tapi kok
gimana sih kok saya harus mengecewakan papa mama saya karena mereka paling senang lihat saya bekerja, papa saya paling sedih waktu saya berhenti kerja. Tetapi ternyata dengan berjalannya waktu, yang membuat saya dekat kepada Tuhan adalah anak-anak saya. Anak saya yang pertama itu, yang sulung itu dulu kritis sekali dan cerewet sekali. Apa-apa ditanyakan, ekspresif, jadi kalau dia tanya, saya harus tanya dulu ke Tuhan. Kebayang nggak? Contohnya misalnya gini, waktu itu dia iri sama temennya, karena temennya dikasih adik perempuan yang pinter. Adik perempuan si temennya itu bisa main segala macam sama dia, sampai main Harry Potter itu bisa. Sementara si Thomas kan sering dilihat-dilihatin game dia, sering rusakin barang-barang dia gitu ya. Lalu pertanyaannya dia gini, Mama kok Tuhan nggak adil ya? Si itu kok dikasih adiknya baik sekali, manis, pinter, anak perempuan tapi bisa segala macam. Kok aku dikasih adiknya begini, nakal dan nangis gitu kan? Lalu kalau teman-teman ditanya begitu sama anak harus jawab apa? Nah, sering sekali anak saya yang gede ini nanya semacam itu. Sampai saya nggak ngerti harus jawab apa. Lalu tanpa sadar nih ya, saya berdialog dengan Tuhan, saya mesti jawab apa ya? Ternyata itu doa juga kan, bentuk doa langsung. Lalu seringkali nyata sekali dikasih hikmat. Waktu itu saya jawab gini, saya biarkan dia selesai nangis, saya bilang, iya sih. Jadi gimana dong? Kalau punya adik seperti itu enak ya, senang ya, iya. Mau nggak ditukar? Saya tanya gitu. Maksudnya ditukar bagaimana? Thomas jadi adiknya dia, si Dedek jadi adik kamu. Dia diam kan? Lalu dia mulai tiba-tiba teriak, nggak mau, jangan ditukar. Loh kenapa? Karena si itu nakal sekali loh. Adiknya itu anak perempuan yang manis saja bisa kena pukul. Apalagi kalau Thomas yang jadi adiknya pasti tiap hari dipukulin. Artinya sebenarnya dia sayang sama Thomas kan? Lalu saya dikasih hikmat lagi, jadi oh gitu ya Andre. Berarti kalau Andre aja anak kecil tahu yang terbaik buat Thomas, Tuhan pasti lebih tahu. Pantesan Bu yang dikasih adik Thomas bukan dia tapi kamu. Pasti kamu dianggap lebih bagus sama Tuhan. Kamu lebih bisa dipercaya. Kamu istimewa sampai dikasih adik kayak Thomas. Langsung lo nangisnya berhenti. Nangisnya berhenti dan dia berjanji akan lebih sayang lagi sama Thomas. Nah, saya sering sekali begitu. Suatu saat ponakan saya datang dari Malang, bawa anaknya 2 umur 4 tahun sama 6 tahun. Mereka lagi seneng, lagi ngeliat-liat semua origami Thomas, lalu anak itu tanya tuh, Oma, manggil saya kan Oma ya. Oma, katanya si Koko Thomas itu autis ya? Apa sih autis itu? Nah, yang nanya anak 4 tahun, satu lagi 6 tahun, mau jawab apa teman-teman? Bingung juga ya, mau jawab apa ya? Terus tanpa sadar saya juga, aduh Tuhan, jawab apa nih ya sama anak kecil begini ya? Lalu tiba-tiba keluar dari mulut saya gini, autis itu anak utusan Tuhan yang istimewa sekali. Singkatan, ya, autis ya, anak utusan Tuhan yang istimewa sekali. Lalu si anak berdua itu langsung gini, yang kecil kan ekspresif sekali. Wah, pantesan ya Koko Thomas hebat sekali gitu. Bayangkan teman-teman. Saya waktu itu merasakan itu peneguhan dari Tuhan. Bahwa kita dikasih anak-anak spesial itu hebat sekali. Cuma tinggal kita bisa melihat nggak kelebihan anak ini. Kalau kita bilang soal kelebihan, kan kelihatannya sesuatu yang udah kelihatan nyata di depan mata ya. Misalnya ada yang pinter banget matematika, nggak usah belajar, langsung bisa. Ada yang suaranya bagus sekali, oh itu pinter nyanyi, bakatnya. Ya kan? Tetapi ternyata saya belajar banyak sekali dari pengalaman membesarkan 2 anak ini bahwa kelebihan itu nggak selalu yang langsung kelihatan. Kelebihan itu justru adalah kekurangan yang belum digali dan dimunculkan. Jadi saya bayangin seperti gunung es, yang kelihatan kan baru puncaknya ya. Itu yang secara umum disebut kelebihan. Tetapi yang di bawah dasar, di bawah air itu belum kelihatan. Jauh lebih besar,
cuma belum dimunculkan, belum digali. Jadi saya banyak ngalami loh. Saya itu yang nggak suka anak kecil, tidak suka pernak-pernik. Teman-teman bayangkan Thomas melipat dari umur 4 tahun, saya baru mulai belajar melipat dari Thomas tadi terpaksa waktu dia umur 14 tahun. Jadi perlu 10 tahun tanpa saya pernah berusaha melipat. Saking tidak suka ya. Lalu saya juga tidak suka anak kecil. Lalu ternyata saya banyak sekali kesempatan akhirnya membantu anak-anak kecil. Tadi ada beberapa foto-fotonya ya. Lalu satu saat saya seperti mendengarkan suara Tuhan tuh di Bali, suatu saat diundang mengajarkan ada 50-an anak perkumpulan khusus di mall. Jadi saya mendapati diri saya lagi duduk di tengah-tengah mereka mengajarkan origami. Saya loh, yang nggak suka anak kecil, nggak suka pernak-pernik, lalu beberapa ibu-ibu pada habis itu ngobrol, lalu mereka memuji saya. Ibu Wiwi sabar sekali ya sama anak-anak, pinter melipat, bayangkan nggak? Dari orang lain itu kelebihan, padahal itu dulu kekurangan saya. Kekurangan sekali. Sampai saya tidak suka dengan kerajinan tangan, tidak suka dengan anak kecil, sekarang di mata orang lain, dan di mata saya sendiri, akhirnya iya juga ya. Saya kok jadi suka anak kecil, saya kok jadi suka melipat, saya kok jadi suka mulai bantuin pernak-pernik gitu. Itu. Wah, ditanya sebentar, jawabnya panjang lebar nih. Seru, Bu, seru, luar biasa. Ya, jadi saya dapatnya kelebihan itu bukan sesuatu yang berlebih ya, tapi justru kelebihan itu adalah kekurangan yang belum digali. Wow, itu keren. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Eva Waldo. Nanti kita akan kembali lagi ke origami ya, Bu, setelah ini. Apakah mengajarkan mandi pada anak laki-laki? Ya, laki-laki itu yang mulai menginjak umur 11-an, itu papanya ya Bu, bagaimana dengan Thomas, Bu Wiwi? Umur berapa dia bisa mandiri untuk mandi sendiri? Terima kasih. Sebetulnya dari kecil sudah diajarkan mandi sendiri. Sudah ya. Dari SD gitu sudah mandi sendiri. Tetapi mulai dia lulus SD, masuk puber, itu papanya memilih berhenti kerja yang kantoran, lalu bisnis yang waktunya bisa diatur, karena waktu itu kita menyadari begini, hampir semua terapis itu perempuan. Terus sehari-hari sama saya kan perempuan. Lalu kayaknya tuh membutuhkan sosok laki-laki gitu, yang lebih banyak terlibat. Kalau ke mall-mall tuh, kan kalau ke toilet nggak mungkin saya yang temenin masuk ya. Jadi papanya. Jadi waktu SMP itu papanya yang banyak sekali berperan mulai SMP itu sampai SMA sampai sekarang kuliah. Jadi kita mau dia juga mendapatkan bimbingan dari yang sama-sama laki-laki. Gitu sih, pokoknya jadi peranannya setelah mulai SMP tuh papa dan kakaknya yang banyak sekali berperan. Ya, jadi lebih banyak berperan kakak dan ayah di usia-usia itu. Ya, ini sepertinya jaringan Bu Wiwi nih. Oh, gitu ya? Nah, sudah. Masa? Oke, sudah sempat freeze sementara. Oh, iya. Oke, baik Bu Wiwi. Sekarang yang di belakang itu kan ada lipatan-lipatan Thomas tuh. Terus saya lihat itu waktu ke sana itu ada tema-temanya, burung-burung sendiri. Saya foto di depan kupu-kupu tuh yang di lemari tuh. Itu kupu-kupu banyak. Kemudian ada tema dinosaurus, ada tema dalam laut, dioramanya dan lain sebagainya. Yang menentukan tema itu Thomas sendiri atau dia lihat dari buku atau dari mana ya itu. Ya. Biar nggak bosan ini yang ya. Dragon tadi ya, ini yang sulit ini, paling sulit katanya. Ya, ini yang kuning, ini yang paling kompleks katanya. Sebetulnya itu ada kertas. Ada kertas, kenapa? Ya, maksudnya kertasnya itu apakah dari Indonesia atau Ibu juga berburu kertas itu dari mana saja? Impornya itu kayaknya. Ya. Yang kuning ya iya, yang kuning dan putih ini import nih.
Ini kayaknya kertas dari Cina, ini yang kuning dan putih. Iya, jadi berburu memang kerjanya berburu kertas. Jadi ya banyak tema-tema ya. Jadi saya ambilkan lagi ini yang misalnya ini binatang semua. Nggak bisa kebuka, Bu. Harus dibuka dulu baru di-share. Harus dibuka dulu baru share screen, iya. Oh iya, dibuka dulu baru di-share. Ya. Gini ya. Oke. Ini saya pakai dua soalnya laptop dan iPad. Nah, ini yang disebut diorama. Jadi belakangnya itu background-nya lukisan. Ya, dilukis sendiri sama Thomas. Lalu dari kertas semen bekas itu dibuat gunung-gunungan. Lalu kakaknya mengajarin membuat perahunya tuh, digunting dari kertas karton, lalu digambarin motif kayu, lalu diisilah semua dengan binatang. Jadi banyak sekali diorama begini, ya ada dinosaurus gitu. Idenya dari mana? Idenya gitu. Jadi bukan karena kita kreatif. Jadi ternyata cara Tuhan mengajarkan kita dengan proses. Waktu itu mau ada TV ke rumah. Jadi kita bingung juga, masa ada ratusan origami cuma digeletakin di meja gitu ya. Jadi kita mulai pikir gimana ya, dikelompokkan aja per kelompok. Jadi bikinlah ini, Bahtera Nabi Nuh. Gitu. Lalu yang binatang-binatang kutub bagaimana? Ya udah dikelompokkan jadi satu. Ini, sorry malah tadi ya. Ini belum canggih nih, binanya ya. Kalau ini, nah kalau ini konvensi origami, ini temanya apa toh? Itu endangered animal. Ya, jadi binatang-binatang langka ya. Yang di belakangnya itu per kelompok binatang. Ini temanya kartun ya. Semua kartun tuh ada Mickey Mouse, ada apa lagi toh? Itu ada Tom and Jerry. Itu ada Mickey Mouse sama ada yang dari ini Donald Bebek ya. Dan Daffy. Jadi temanya kartun. Jadi makin lama waktu mau tampil sesuatu kita jadi mulai terpikir enaknya di displaynya seperti apa ya. Jadi per topik. Nah ini waktu Natalan di gereja, pastornya minta untuk membuat kandang Natal ya di gereja ya. Jadi gede ya ukurannya ya. Kita waktu itu diminta mendekor gerejanya, nggak sanggup karena nggak ada kertas yang gede kan. Nah ini waktu saya datang nih, masih lagi dalam tahap pembuatan. Oh gitu ya? Iya, jadi Bu cerita nih. Ya jadinya begini nih, segini aja maksimal ini udah. Karena nggak ada kertas yang lebih besar lagi. Jadi kalau ditaruhnya di altar di gereja kan nggak kelihatan sama umat kan. Lalu akhirnya ditaruhlah ini di depan aula. Lalu dibuat yang kecil-kecil ini di bawah, ini untuk dijual, untuk cari dana. Mana ya? Ini juga dijual ini. Jadi bentuknya souvenir ya, kuda, ada 8 kuda. Ini yang naga tadi, yang rumit. Nah ini kalau dia Natalan, dia jual yang paketnya Natal. Kadang-kadang dia jual bentuknya souvenir. Souvenir pernikahan misalnya. Ini beberapa di Instagramnya nih. Ini ada apa? Spider-Man ya, Tom? Kemudian ada ini yang buat waktu namanya souvenir pernikahan. Ini ada souvenir yang buat anak baru lahir. Ya ini pesanannya. Lalu ada apa lagi nih? Ini souvenir pernikahan juga, dia habis kelarin 200 box. Lalu apa lagi nih? Ya, ada sih di Instagramnya banyak, thomas.origami. Oke, silahkan langsung saja tuju ke thomas.origami untuk melihat hasil-hasil dari Thomas. Juga boleh pesan ya, Bu ya? Kayaknya ya. Ya, biasanya pesanan. Ya, oke. Nah, kalau sudah pesan, sudah punya uang pastinya, Bu. Uangnya dikemanain tuh? Thomas paham kan? Mau buat apa? Uangnya dikemanain, Tom? Aku awalnya mau buat beli gadget baru. Ngomongnya sih. Awalnya mau buat beli gadget baru, tapi buat nolongin anak yang kena kanker. Wow. Waktu itu tahun berapa itu, Tom? Akhir tahun 2013. Oh, jadi tahun 2013 sudah punya
uang sendiri ya Bu ya? Ya, jadi awalnya sebetulnya, jadi ternyata segala kejadian kita bisa pakai untuk pembelajaran. Waktu itu, kalau dia kepengen pakai iPad, dia tuh harus pinjem, harus nunggu saya pulang kerja atau papanya. Lama-lama dia mau pinjem kan nunggu malam ya. Lalu pengen punya sendiri. Lalu saya bilang, aku nabung sendiri deh katanya. Nabung sendiri, caranya gimana jualan origami? Nah, jadi mulailah dia mau jualan origami. Karena berapa kali kan kalau diundang ke acara, origaminya suka dilelang, ternyata menghasilkan uang kan, banyak. Jadi dia mulai ngerti ternyata bisa dapat uang. Lalu suatu saat pas dia niat begitu, ada teman gereja nawarin, itu ada nyari dana tuh untuk yayasan kanker anak. Di gereja nih ya, ada basar, mau ikutan nggak? Apa gitu. Itu jual origami aja banyak kan Thomas gitu. Belum pernah jualan waktu itu. Yang khusus dijual. Lalu dijualah di gereja. Terus Thomas pikir uangnya tuh mau buat beli iPad, buat beli gadget gitu. Lalu pas malam nih sebelum pameran dia tanya, itu anak kanker apa sih Mas? Lalu kita ngobrol. Saya jelasin tentang kanker. Lalu dia kaget, kok anak kecil bisa kena kanker? Wah itu mah rahasia Tuhan ya. Gitu kan, ada yang sehat, ada yang sakit, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita bisa lakukan apa. Singkat kata dia mau ikut nyumbang. Terus dia tanya, kalau itu origaminya laku semua, cukup nggak buat beli obat buat anak-anak itu? Saya kaget kan. Saya bilang, waduh cukup Mak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita memberi dengan ikhlas, nanti Tuhan lah yang mencukupkan. Lalu saya ingetin bahwa Tuhan bisa mujizat, bisa menggandakan makanan untuk orang banyak gitu kan. Dia habis baca renungan itu, lalu dia bilang, oke, kalau gitu saya kasih sumbangannya 100% katanya buat anak-anak itu. 100% gitu kan. Iya, kasihan mereka. Ya udah, lalu kan habis ngobrol begitu kita biasa doa kan sebelum tidur, dia yang doa. Terus dia bilang gini, Tuhan, aku mau kasih 100% besok hasil penjualannya untuk anak-anak itu. Terus dia diem. Tapi gadgetku bagaimana ya Tuhan? Jadi lucu. Di dalam doa dia nanya, tapi gadgetku bagaimana ya Tuhan? Terus dia jawab sendiri. Saya udah hampir ketawa ya. Dia jawab sendiri, nanti Tuhan yang mencukupkan kan ya. Gitu. Udah, terus amin gitu kan. Doa. Nah besoknya itu pas diliput oleh Net TV. Karena tahu kan Thomas mau jualan di pasar, jadi liputan minggu lalu diteruskan lagi ke aula gereja. Setelah selesai penjualan itu habis tuh laku terjual, itu si reporternya tanya, wah Thomas ini habis loh laku semua loh, berapa yang kamu mau sumbangin buat yayasan kanker anak ini? 100% gitu. Terus si reporter tanya, Bu emang dia ngerti persen-persenan? Coba aja tanya sendiri gitu kan, Tom 100% itu berapa? Semuanya. Loh kalau semuanya kamu dapat apa dong? Gak apa-apa, aku gak dapat apa-apa. Nanti kan aku cari uang pakai cara lain dah, gitu kan? Terus dia sampai terharu kan si reporternya itu udah keluar air mata. Lalu acara misa di gereja itu selesai. Selesai tuh pada turun, pada lihat-lihat. Ada yang mau beli lagi nih. Saya pikir orang gereja situ dong. Lalu dia maksa mau beli yang itu, bilang ini udah laku. Pesan aja Bu. Lalu dia pesan berapa set tuh. Terus saya janji minggu depan saya antar karena saya pikir orang Bintaro. Ternyata orang agak jauh di Cilandak. Sampai sana saya bilang, Bu, ini harganya terserah Ibu aja. Yang penting Thomas dihargai. Kalau kemarin cari dana untuk sumbangan kanker ya. Terus si Ibu itu bilang, no. Ini rezeki Thomas. Jadi dibayar full dengan harga seperti untuk sumbangan. Berapa set. Jadi uangnya itu jauh lebih dari cukup untuk beli gadget yang cash. Jadi saya belajar tentang iman, tentang ketaatan memberi dari Thomas. Jadi itu mengajarkan empati ya, bagian dari mengajarkan empati. Wah, gitu, luar biasa. Oke. Wah, sangat luar biasa dan seorang Thomas begitu ya bisa memiliki empati untuk kaum-kaum yang lebih lemah, terus dia bisa memotivasi dengan hasil-hasil yang dia tuangkan dalam bentuk
origami. Oke, baik. Silakan mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Ibu Wiwi. Sudah pukul 20.50, 10 menit kita akan mengakhiri dan mungkin ada yang masih mau bertanya secara langsung, boleh di-unmute. Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Ya Mama Gary tuh, Mama Gary mana Mama Gary? Jadi mau tanya orang videonya nggak ada argumen. Ya silakan. Ini foto-foto waktu kecil ya, beberapa dari Thomas itu sangat sensitif sama cahaya terang dan sama suara. Jadi ini kalau bedanya 3 tahun dengan kakaknya. 3 tahun, oke. Ya. Jadi kalau dia mau difoto, dia langsung tutupan dan nangis, ya. Dia ketakutan nih bersembunyi di belakang kakaknya. Jadi kalau tidur dia dulu mintanya lampu dimatikan total gitu. Ya, jadi awalnya juga sama aja begitu. Ini kalau pergi kemana-mana dia tutupan telinga. Tempat ramai. Dia kepengen pergi tapi dia stres juga deh. Telinganya ditutupin. Eva kenal ini pergi tuh, Pak. Agak putus-putus Bu Ani. Eva, Ibu Eva kenal belakang-belakangnya tuh. Kenal Bu. Dia terlalu kerja juga sambil jalan susah payah tetap aja tutupan telinga. Bu Wiwi boleh cerita tentang kenapa Ibu? Mengenai sakit. Kalau ini terapi bermain, jadi kita undang. Agak putus-putus Bu Ani suaranya. Kenapa Bu? Oke. Ibu Wiwi bisa cerita tentang perhatian kepada saudaranya ya Bu. Fris. Ya, cerita Fris ya. Yang Fris. Oke. Menghilang ya. Menghilang. Ya. Ibu Ellen tadi nanya terapi apa yang dilakukan pada waktu kecil. Aba, ya Aba. Ada Aba, OT dan bicara, Bu. Bicara. Bu Wiwi juga orang yang saya kenal sebagai ibu yang sangat kreatif. Jadi apa aja dia bisa kerjakan di rumah. Misalnya kalau lagi anaknya ada giliran maju ke depan kelas, nanti Ibu Wiwi akan membuatkan panggung di rumah, terus anaknya dilatih berkali-kali untuk maju, mbak-mbaknya, kakaknya, mama papanya semua sudah jadi penonton seperti teman-teman sekelas. Jadi saya ingat banget ada beberapa hal yang mungkin dilakukan sama Bu Wiwi sehubungan dengan membantu performance atau penampilan anak kalau lagi dapat tugas di sekolah, ya Bu Wiwi ya gitu ya. Unmute ya Bu, unmute. Sorry, Bu Ani tadi internetku putus. Ya, boleh diulang sebentar? Ya tadi ada yang tanya apakah terapi apa yang dilakukan Thomas pada waktu kecil. Seingat saya kan Aba ya Bu ya. Terus Bu Wiwi banyak juga melatih Thomas kalau lagi disuruh penampilan atau ada apa di kelas nanti bikin panggung dari meja dari apa gitu kan. Ya ingat ya Bu Ani ya. Ya. Iya terapi itu banyak sekali loh. Saya ingat tahun kedua itu kita lakukan lebih dari 5 macam. Ada terapi EBA, terapi bicara, okupasi, SI, apalagi ya dulu ya. Banyak sekali pokoknya saya pernah sampai 7 macam. Padahal nggak punya duit ya, rumah masih ngontrak. Makanya itu keajaiban Tuhan. Waktu niat bener nggak tahu tuh, suami bisa dicukupin aja bisa bayar tempat terapi. Nah, gitu. Lalu yang tadi Bu Ani cerita, iya kita sering kali pakai cara role play. Ya, role play ya, pretend play. Jadi kita berlatih di rumah, seperti latihan mau manggung aja. Kalau Thomas mau tampil di sekolah, TK gitu ya, kita berjejer tuh. Saya si Mbak gitu kan, sopir gitu, jejeran jadi murid yang lain. Dia tampil di depan, nanti kita tepuk tangan gitu. Benar-benar berlatih. Sampai foto yang saya share tadi ini, mana tadi ya, kelihatan nggak? Ini
Nah, ini kan namanya pretend play ya, atau play date gitu. Kita undang anak-anak ke rumah untuk latihan. Jadi terapi bermain. Terapi bermain, lah waktu itu 3 bulan setelah kita terapin ini, dia punya teman dekat. Nah, ini 2 orang teman dekatnya ini, si Tata sama, siapa nih, Lok? Edit ya? Tata dan Edit, Iya. temanku di Sunny Star. Jadi tiap hari ada yang dibawa pulang ke rumah untuk latihan bermain bersama. Upayakan yang berbaik. Gitu, Bu Ani. Ya. Semuanya itu harus bekerja sama. Ya, oke. Baik, Jadi uangnya ada pertanyaan berikutnya? Ya, ini kakaknya. Kakaknya itu paling sering jadi teman bermainnya dia. Dan jadi asisten terapis ya. Bisa niruin terapis banget tuh dulu. Wah. Karena beda usianya juga nggak panjang ya, Bu ya. Jadi 3 tahun kan jadi lebih bisa dapat ininya. Nah. Bu Wiwi, boleh Ya, Bu. sharing tentang kakaknya? Yang bagian mana? Yang sakit, sering sakit. Oh gitu ya. Ya dulu jadi kadang-kadang kan kalau kita punya 2 anak atau lebih dan ada salah satu yang berkebutuhan khusus, kita lupa, kita terlalu fokus pada yang berkebutuhan khusus. Ya. Jadi segala waktu, segala fokus semua terarah kepada Thomas waktu itu. Ya. Sementara karena si kakaknya itu dari kecil dewasa banget, kelihatannya dewasa banget gitu ya tua, jadi tanpa sadar saya itu memperlakukan dia seperti laki-laki dewasa gitu loh. Yang otomatis saya tuntut dia mengerti tentang adiknya. Padahal kan masih kecil. Jadi waktu kecil itu dia anaknya sangat senang di dapur sebetulnya. Jadi saya ingat waktu umur 4 tahun dia kepengin dia nggak usah dikado, uang kadonya buat beli oven supaya saya bisa masak-masak sendiri di rumah, bikin kue gitu loh. Sementara saya kan nggak suka di dapur ya. Jadi saya nggak belilah gitu kan. Tapi kemudian saya berhenti kerja dan saya beli oven, belajar memasak, bikin kue ulang tahun sendiri. Jadi rupanya dia mengamati. Dia mengamati lalu sering interview saya tuh. Kalau saya bikin kue, saya ditemenin sambil ditanya-tanya. Pertanyaannya seperti misalnya, Ma, kalau Thomas itu nggak autis, Mama berhenti kerja nggak? Ma, kalau Thomas nggak autis, Mama beli oven nggak? Belajar masak sendiri nggak? Belajar bikin kue sendiri nggak? Nah saya dengan polosnya, karena saya kan background-nya ekonomi, bukan psikologi ya. Jadi saya jawabnya, ya enggak dong. Kan bantuin papa, supaya bisa cepat punya rumah, bisa punya tabungan buat nanti bayar anak-anak sekolah. Kan kasihan kalau papanya yang kerja. Jadi rupanya anak-anak itu, seperti kata psikolog-psikolog itu, bahwa anak-anak itu pengamat yang baik, tetapi analis yang buruk. Jadi dia menyimpulkan bahwa saya melakukan segala macam pengorbanan itu hanya untuk adiknya. Bukan untuk dia. Jadi yang disayang siapa? Adiknya. Lalu karena terapis setiap hari ke rumah kan bergantian, satu orang terapis 1 jam aja memuji Thomasnya berapa kali. Teman-teman tahu kan, misalnya tirukan. Bener, bagus, hebat gitu kan. Pegang merah, bagus, hebat, luar biasa, pintar gitu kan. Nah sementara dia nggak ada yang muji. Lalu dia pernah tuh berapa bulan les gambar di dekat rumah, satu-satunya yang memuji adalah guru gambarnya. Guru gambarnya kan kayak Pak Tino Sidin ya, semua bagus kan. Jadi puji-puji. Jadi ternyata si Andre ini, dia merasa dia itu hanya pintar gambar. Jadi kalau berangkat sekolah males banget, dibangunin susah, selalu cari alasan untuk kalau bisa di rumah aja, nggak sekolah. Suatu saat dia bilang, Ma, Thomas kan pintar segala hal ya, pintar semuanya. Kalau Andre coba bisa gambar. Loh kata siapa? Semua orang juga begitu. Semua orang yang ke rumah bilang kok Thomas pintar. Kalau Andre cuma pintar gambar. Gitu. Kata Kak Yayo begitu, Andre pintar gambar, yang lainnya nggak ada muji. Lalu dia tuh sakit-sakitan terus si kakak itu sampai umur 8 tahun setengah. Sakit-sakitan itu seperti hobi ya. Dan itu panasnya bisa 39, 40 gitu. Lalu suatu saat nih, ini ada lagi jadi mujizat ya. Tuhan itu mempertemukan saya dengan dokter di Bintaro, dokter umum, yang singkat kata itu membukakan mata saya
bahwa saya itu salah treatment terhadap Andre. Karena Andre merasa tidak disayang, dia jadi keluarnya dalam bentuk penyakit. Kalau anaknya nakal, itu keluarnya dalam bentuk kenakalan maksudnya ya, keluar kemarahan, kenakalan. Tapi karena si Andre ini baik banget, keluarnya kata si dokter tuh ke dalam, jadi penyakit. Jadi waktu itu dites, labnya itu menunjukkan ada gangguan jantung, paru-paru, dan asam uratnya tinggi. Teman-teman itu umur 8,5 tahun loh. Bayangkan nggak penyakitnya begitu. Lalu si dokter itu akhirnya tahu tentang Thomas, padahal saya nggak pernah bawa karena Thomas tuh nggak pernah sakit. Akhirnya saya dibilangin setelah dia tahu tentang Thomas, tentang bagaimana saya sehari-harinya terhadap 2 anak itu, singkat kata dia bilang, Bu Wiwi, kalau teori saya benar, Ibu nggak perlu bawa Andre ke dokter jantung lagi. Ibu bisa menyembuhkan sendiri. Gimana caranya? Saya kan cuma ngerti ekonomi gitu ya. Ternyata saya harus memperlakukan Andre dengan sangat spesial. Harus diperlakukan bahwa dia juga disayang mamanya. Jadi sejak itu saya coba terapin, waktu Andre pulang dari sekolah, turun dari mobil jemputan, saya sudah duduk di teras. Saya tinggalin Thomas dengan terapis atau pengasuh, saya tungguin dia, lalu spend time dengan dia. Ke toko buku berdua, berenang berdua, bahkan ulang tahun ke-9 berdua saja. Lalu dia bilang nih, saya masih ingat sampai sekarang, si Andre bilang, Mama ini ulang tahun Andre yang paling berkesan. Oh ya, kenapa? Kan Mama gak kasih hadiah apa-apa, cuma makan Pizza Hut kan. Dia bilang karena Andre bisa dating berdua aja sama Mama. Bayangkan teman-teman, itu si Andre itu sangat menghargai waktu dengan saya. Sangat kepengen mendominasi saya sampai dia sakit-sakitan terus supaya bisa selalu sama saya. Lalu dia juga sering bilang, kok sekarang Mama Papa beda ya? Kayaknya lebih sayang Andre daripada dengan ke Thomas. Nah, saya tahu deh sama suami Andre pasti udah sembuh. Terus kita bilang, enggak lah sama aja. Dari dulu anak 2 pasti disama. Enggak deh. Pokoknya beda deh. Nah, si anak ini, si kakaknya ini, dari kecil memang sering nanya. Misalnya sejak saya fokus di rumah ya, enggak kerja. Mama itu sayangnya berapa besar ya ke Andre? Ya besar banget lah, gitu kan. Berapa besar? Emang bisa diukur? Bisa. Ya udah, kamu berapa sayangnya ke Mama? 1 mobil. Mobil apa? Terus dia sebut, dulu kan dia punya mobil Estin ya, sedan. Ya, semobil sedan. Oh, Mama gede, semobil Panther lebih gede. Oke. Anda 1 mobil truk gitu kan. Mama 1 rumah gitu. Nanti dia ngomongin lagi satu bukit katanya. Nanti saya bilang lagi 1 gunung yang tinggi atau 1 bumi gitu. Lalu dia kesel. Kok selalu gitu? Selalu Mama lebih gede dari Andre? Oh iya dong. Tahu nggak kenapa? Karena sejak walaupun Andre belum kenal Mama nih, masih di perut, Mama sudah kenal Andre. Sudah pikirin namanya nanti siapa. Sudah siapin kamarnya. Sudah beliin bajunya. Sudah tiap hari ngajak ngobrol. Andre sudah kenal Mama belum? Sudah sayang Mama belum? Mama sudah sayang duluan. Mama Papa sudah sayang duluan. Bagaimana bisa sayangmu lebih besar dari Mama ke kamu? Lalu mulai masuk akal dia. Baru dia berhenti. Sejak itu Bapak Ibu, sejak dia tahu dia disayang juga, dia sembuh sendiri loh. Benar kata si dokter itu. Sampai sekarang nggak pernah lagi sakit-sakit seperti itu. Jadi nggak pernah lagi ke dokter lagi. Itu. Jadi ternyata sakit itu dari pikiran. Begitu orang itu merasa disayang, sembuh sendiri sakitnya. Itu ya Bu Ani maksudnya. Oke. Ya, makasih banyak ya Bu Wiwi. Luar biasa, semakin melengkapi. Jadi ini utuh ya. Oke. Waktunya sudah pukul. Iya ya, cepet ya. Tidak terasa. Waktu sudah pukul 21:04. Oke. Sebelum closing statement nih, Bu Ada Wiwi. pertanyaan satu lagi tuh, ya. Bu. Iya, silakan. Kakaknya sekarang gimana? Udah kerja atau udah berkeluarga belum, Bu Wiwi? Oh, belum masuk ke saya. Kakaknya kerja Ya, di Bandung. 8,8, Bu. Kerja di Bandung, tapi ini lagi di rumah. Sudah 6 bulan di rumah, kerja di rumah. Oh, oke.
Hubungannya makin bagus, relasinya sama Thomas makin bagus. Mereka bisa baking berdua gitu ya, bisa jalan kemana berdua gitu. Benar-benar jadi kalau mau tidur bisa ngobrol dulu. Kalau mamanya lagi kayaknya bete, nanti mereka bisa berduaan aja. Nanti Anda bisa entar deh ngobrol sama Anda, nanti kita sebelum tidur ngobrol ya. Jadi Thomas sangat tenang. Ya, oke. Luar biasa. Pengalaman yang sangat menarik dan cukup menarik, kerja sama tim dalam satu keluarga. Jadi tidak membeda-bedakan dan fokus, punya goal, dan yang paling penting mengandalkan Tuhan. Itu yang luar biasa, pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa malam hari ini. Oke, baik, pukul 21.06 kita akhiri ya malam hari ini. Bu Wiwi, terima kasih buat pengalaman berharganya, buat Thomas juga, dan kalau ada yang mau melihat hasilnya, hasil origaminya Thomas ada di IG-nya thomas.origami ya. Iya. Ya, oke. Boleh bisa dipesan mungkin sebagai hadiah ulang tahun apalah dan lain sebagainya. Oke, kita akan akhiri malam hari ini closing statement-nya Bu Wiwi dan kemudian nanti kepada Ibu Ani. Ya, terima kasih ya. Jadi closing statement tapi harusnya semacam disclaimer di awal nih. Bahwa perkembangan kemajuan Thomas dari awal sampai sekarang ini sungguh nyata, bukan karena saya dan suami itu lebih pintar, ya bukan karena kami lebih banyak keluar uang, juga bukan karena lebih banyak kerja keras, bukan. Banyak yang kerja kerasnya lebih banyak keluar uang dan lebih pintar dari kami. Jadi sungguh-sungguh nyata kemajuan Thomas ini sebetulnya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Penyertaannya sangat nyata, sangat luar biasa. Bersyukur Tuhan sabar sekali, walaupun saya marah-marah duluan ya, tapi sabar. Satu itu, kedua, saya kepengen ngulang bahwa ternyata kelebihan memang adalah kekurangan yang bisa digali dan dimunculkan. Yang seperti tadi fenomena gunung es tadi. Jadi itu saya alami atau saya lihat bukan hanya pada Thomas, tetapi pada saya, pada keluarga yang dulu kita anggap kekurangan, ternyata sebenarnya kelebihan, cuma belum kelihatan. Atau belum muncul pada saatnya gitu ya. Nah ternyata keterbatasan fokus pada anak-anak spektrum autis yang secara umum dianggap sebagai kekurangan, ternyata itu justru kelebihannya. Kalau Thomas nggak fokus pada origami, ya mungkin nggak seperti sekarang. Justru karena fokus itu mereka bisa menjadi master di bidangnya tanpa terpaksa, tetapi dengan senang hati. Beda seperti kita orang umumnya bisa jadi kerja bukan karena hobinya, tetapi karena terpaksa. Ya itu. Lalu apalagi kemajuan Thomas yang begitu banyak dibanding awalnya itu benar-benar buat kami itu sangat nyata bahwa memang Tuhan yang memimpin kami. Buktinya apa? Buktinya kami melakukan banyak sekali kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan menilai orang, lalu jadi akhirnya mengalami kesulitan dan penderitaan ya. Tetapi ternyata itu bisa dibuat Tuhan menjadi jalan kepada kebaikan. Ya. Seperti kita ke samping kanan kiri nggak ke jalan lurus, tapi nanti Tuhan akan luruskan lagi. Ya. Jadi kami menyadari bahwa ternyata bukan kita nih orang tua yang paling mencintai anak kita, bukan. Ternyata ada yang lebih mencintai anak kita, yaitu Tuhan sendiri. Dia sang pemilik sejatinya. Jadi dia pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anak yang apalagi yang berkebutuhan khusus. Jadi benar kata suami saya, kalau kita dipercaya dititipin anak seperti itu, kita sungguh-sungguh dipercaya. Nanti pertanggungjawaban kita bagaimana? Kalau kita tidak menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Jadi mari kita minta hikmat setiap hari. Hikmat dan penyertaannya, percayalah pasti dimampukan. Mungkin panjang, mungkin pendek, mungkin berkelok-kelok, mungkin naik turun, tapi jalani saja. Pasti nanti dituntun. Jadi ayat pegangan saya dari dulu, itu ya, karena saya Kristiani, itu ngambil dari Roma 8 ayat 28.
bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu, termasuk kesulitan dan penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu closing statement dari saya, Bu Rizka. Terima kasih. Wah, terima kasih, luar biasa. Bu Ani silahkan melanjutkan closing statement-nya. Ya, dari saya rasa semua orang tua bisa merasakan ada aura positif ya di dalam penyampaian sharing dari Bu Wiwi. Saya berharap setiap orang tua bisa berpikir dari sisi yang positif untuk anak-anaknya. Ada maksud besar, ada rencana besar Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan anak-anak kita. Seringkali kita nggak sampai pikirannya ke sana. Tapi kalau kita mau menjadi partnernya Tuhan, mau bekerja sama, mau sama-sama membangun, Tuhan pasti tambahkan terus setiap usaha kita. Gitu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan jangan lupa, usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil, apalagi kalau kita terus meminta terus kepada Tuhan sebagai pemilik alam semesta dan kehidupan. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Wah, malam hari ini sangat luar biasa. Setuju ya buat semuanya kalau malam hari ini luar biasa. Oke, baik, kalau setuju berikan tepuk tangan buat Ibu Wiwi Kartati dan Ibu Ani Sonata untuk malam hari ini. Ya, terima kasih buat ilmu-ilmunya dan kita mau foto bersama ya sebelum kita akhiri dan nanti silahkan dibuka unmute-nya dan boleh berpamitan. Oke, kita akan foto bersama. Ada 3 slide malam hari ini karena tadi terbanyak 90, sekarang sudah menjadi 73. Oke, siap. Slide pertama, Ibu Happy Herawati, Ibu Surati, Ibu Wesyan, Ibu Rini. Oke, siap. 1, 2. Saya masuk slide berapa? Slide 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oh, ada Thomas ya. Senyum ya, Thomas. 1, 2. Oke, slide ketiga. Slide ketiga, siap. Ada yang belum dibuka? Bu Ani, ada Papa Bu Asan, Bu Yanti, Ya, Bu Suleha. nanti kalau seluruh Dinda, Indonesia siap, Bu kumpul, Ami. kita tahu wajah-wajahnya. 1. Ya, 1, 2, slide 3 ya. 1, 2. Oke, wah ada Bu Lili. Terima kasih untuk telah bergabung di malam hari ini. Oke, boleh dibuka unmute-nya. Kita berpamitan. Selamat malam. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak Bu Winti. Terima kasih banyak luar biasa. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih.